Chapter 2321. Pertempuran di luar lembah. Dalam kondisi formasi ini saat ini, tidak mungkin satu bagian dari hierarki Yin Corps Lightning dapat mematahkannya, jawab Taoist Sun Quan dengan alis berkerut. Saya secara alami menyadari itu. Huang Yuanzi membalik tangan saat dia berbicara untuk mengungkapkan 3 manik-manik abu-abu seukuran ibu jari yang penuh dengan benang merah tipis. Kamu memiliki 3 keping petir ini, kamu benar-benar telah membuat persiapan yang matang untuk perjalanan ini, kata Taoist Sun Quan dengan ekspresi terkejut. Kita harus bergegas. Rekan Taoist Immortal baru saja menghancurkan teknik rahasia orang itu, sehingga mereka bisa segera tiba, kata Huang Yuanzi. Yakinlah, dengan 3 potong hierarchical Yin Corps Lightning, hanya perlu sekejap untuk menghancurkan sisa formasi ini, jawab Taoist Sun Quan dengan senyum percaya diri. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan 3 lencana dengan warna berbeda, yang dengan cepat membengkak menjadi sekitar 10 kaki ukurannya masing-masing atas perintahnya. Setelah itu, dia membuat segel tangan, dan proyeksi piton berkepala 3 raksasa di belakangnya juga membuka mulutnya untuk melepaskan 3 semburan cahaya warna berbeda yang melonjak ke lencana warna yang sesuai. Suara dengungan keras langsung terdengar dari lencana, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Lencana itu kemudian tiba-tiba berubah menjadi sekitar 300 hingga 400 bendera kecil, yang masing-masing berukuran kira-kira 1 kaki. Setiap bendera tembus pandang dan berkilauan dengan cahaya spiritual sambil memancarkan petunjuk kekuatan hukum. Murid Huang Yuanzi sedikit berkontraksi setelah melihat ini, dan dia segera mengirim salah satu dari 3 manik-manik abu-abu di tangannya meluncur ke udara. Di tempat lain, mata penghancur hukum pada Glabella Hanli telah menghilang, dan dia menilai bola kristal biru yang retak di hadapannya dengan ekspresi dingin. Fakta bahwa dia bisa merasakan teknik rahasiaku dari jauh menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat daripada rata-rata Grand Ascension Stage. Tetapi menilai dari kekuatan serangan itu, dia masih jauh dari kaliber Asura Spider wanita itu. Satu-satunya faktor potensial yang menjadi perhatian adalah bahwa saya tidak tahu apakah dia memiliki teknik atau kemampuan rahasia khusus, gumam Hanli pada dirinya sendiri, lalu membalik tangan untuk memanggil jimat emas. Dia kemudian mengangkat tangan, dan jimat menghilang ke udara tipis sebagai seberkas cahaya keemasan. Setelah itu, dia berdiri diam di tempat, sepertinya menunggu sesuatu. Beberapa saat kemudian, ledakan fluktuasi spasial muncul di hadapan Hanli, dan bola api emas tiba-tiba muncul di samping suara wanita yang kebingungan. Kakak Han, apakah itu kamu? Mengapa kamu ada di sini? Sedikit kejutan muncul di wajah Hanli setelah mendengar suara ini. Perian, mengapa jimat transmisi ini ada di tanganmu? Saya ingat saya memberikannya kepada Yuan Yao sebelum keberangkatan saya. Yan Li awalnya senang mendengar suara Hanli, tapi dia kemudian menjawab dengan suara panik, Saudara Han, ini benar-benar kamu. Pergi dari sini sekarang juga. Guru saat ini melampaui kesengsaraan surgawinya, dan ada 3 Grand Ascension. Panggung penyusup di luar. Jika Anda terjebak dalam hal ini, Anda pasti akan dibunuh. Adapun jimat ini, Yuan Yao memberikannya kepada saya untuk diamankan. Dia saat ini membantu guru mengatasi kesengsaraannya, jadi dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang hal lain. Jadi benar-benar rekan Dao King Yuanzi yang melampaui kesengsaraannya. Kalau begitu, sebelum Hanli memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya, 3 ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus di dekat lembah di kejauhan, diikuti oleh 3 matahari abu-abu yang cemerlang naik ke udara sebelum melonjak ke segala arah sebagai gelombang besar cahaya abu-abu. Bendera raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat matahari kelabu sebelum melepaskan serangkaian utas cahaya ke segala arah, menusuk dan menghancurkan semua bayangan hantu raksasa di jalan mereka. Akibatnya, lautan kabut merah langsung ditaklukkan. Tidak mungkin. Bagaimana mereka menghancurkan formasi pertama begitu cepat? Yan Li segera menjadi sangat ngeri,
dan bola cahaya keemasan tiba-tiba berkelebat tak menentu sebelum meledak dengan sendirinya. Dengan demikian, suara Yan Li secara alami terputus secara tiba-tiba. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia mengarahkan pandangannya ke lembah sebelum segera terbang ke arah itu sebagai seberkas cahaya biru. Garis cahaya biru dengan cepat menutupi jarak beberapa puluh kilometer, di mana ia tiba di dekat lembah. Cahaya biru kemudian memudar untuk mengungkapkan Han Li, yang mengarahkan pandangannya ke bawah untuk menemukan bahwa 3 matahari abu-abu telah memudar, seperti gelombang besar cahaya abu-abu. Trio Huang Yuanzi melayang di atas pintu raksasa, menilai Han Li dengan ekspresi dingin. "Siapa kamu? Apakah kamu datang ke sini untuk King Yuanzi?" Huang Yuanzi bertanya. "Hehe, sepertinya kalian bertiga adalah musuh King Yuanzi yang mencoba mengambil keuntungan dari kesusahan surgawinya," kata Han Li sambil tersenyum tipis. Huang Yuanzi mendengus dingin sebagai tanggapan. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Apakah Anda sekutu yang diundang King Yuanzi untuk melindunginya?" "Saya tidak datang ke sini dengan sengaja untuk melindunginya, tetapi rekan dakwah King Yuanzi adalah kenalan saya, jadi saya berkewajiban untuk masuk ke sini." "Saya harap Anda semua dapat membantu saya dan pergi," jawab Han Li. Cara yang tidak tergesa-gesa. "Mengapa kami harus membantumu? Kamu pikir kamu siapa? Dan apa pendapatmu tentang kami? Aku bersumpah untuk membalas dendam terhadap King Yuanzi. Siapapun yang berani menghalangi jalanku akan dibunuh." Huang Yuanzi berkata dengan tatapan marah di matanya. "Saya tidak peduli perbedaan apa yang Anda miliki dengan King Yuanzi, tetapi jika Anda bersikeras untuk melanjutkan, maka saya akan dipaksa untuk menentang Anda," jawab Han Li dengan tenang. "Baiklah, mari kita lihat bagaimana kamu berencana untuk melawan kami bertiga sendirian. Aku menyarankan kamu untuk pergi sekarang, dan aku masih bersedia untuk membiarkanmu pergi. Jika tidak, itu akan terlambat untuk penyesalan sekali. Kamu binasa di sini." Huang Yuanzi mengancam dengan ekspresi mengancam. "Aku tidak akan tahu apakah aku bisa menangani kalian bertiga sekaligus sampai aku mencobanya. Dan jika kamu benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk membunuhku, maka biarlah," jawab Han Li dengan acuh tak acuh. "Kalau begitu, kamu bisa mati sekarang," Huang Yuanzi berkata dengan ekspresi ganas. Hampir pada saat yang sama, raungan gemuruh terdengar di belakang Han Li. Segera setelah itu, tinju hitam pekat muncul di tengah ledakan fluktuasi spasial sebelum langsung mencapai Han Li seperti sambaran petir hitam yang tebal. Ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah, dan dia bahkan tidak berbalik saat dia menusukkan telapak tangan emas ke belakang dirinya dengan sudut yang luar biasa, memukul tinju hitam dengan akurasi yang tepat. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan ledakan besar cahaya keemasan dan hitam terjadi, menyebabkan ruang di dekatnya melengkung dan bergetar hebat. Setelah bentrokan, Han Li tetap benar-benar diam di tempat, sementara sosok besar muncul beberapa puluh kaki di belakangnya sebelum tersandung kembali hampir 20 langkah, dan baru kemudian sosok raksasa itu mampu menstabilkan dirinya sendiri sebelum melontarkan kejutan. Menatap ke arah Han Li, sosok raksasa itu tidak lain adalah Dewa Surgawi Abadi. Dan tepat pada saat ini, Dewa Surgawi Abadi yang berdiri di samping Huang Yuanzi tiba-tiba meledak menjadi bintik cahaya hitam di tengah bunyi gedebuk. Sebelum kedatangan Han Li, Dewa Surgawi Abadi telah melepaskan teknik rahasia penyembunyian untuk memfasilitasi serangan diam-diam, hanya menyisakan klon di samping Huang Yuanzi. Trio Huang Yuanzi benar-benar tercengang dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Dewa Surgawi Abadi sangat terkenal karena kekuatannya yang luar biasa, namun dia baru saja dipaksa mundur dalam bentrokan tubuh fisik meskipun dia melepaskan serangan diam-diam dari bayang-bayang. Ekspresi Huang Yuanzi semakin gelap saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Han Li, tapi dia tidak ragu-ragu untuk menyapukan tangannya ke udara, di mana benang kuning yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya sebelum melonjak ke arah Han Li secara bersamaan. Taoist San Quan juga beraksi, dengan cepat membuat segel tangan.
Fluktuasi spasial meletus di atasnya, dan 3 kepala proyeksi piton berkepala 3 itu tiba-tiba jatuh ke bawah sebelum menghilang menjadi 3 gumpalan asap biru. Detik berikutnya, 3 kepala ular sanca raksasa muncul di atas Hanli, lalu menggigit dengan kejam ke arahnya bersamaan, mengirimkan bau busuk yang melayang di udara. Dewa surgawi abadi juga dengan cepat berubah menjadi raksasa pegunungan seolah-olah dia telah membuat koreografi urutan ini sebelumnya dengan 2 temannya, dan dia mengangkat kaki besar sebelum menginjak ke arah Hanli. Kakinya sebesar rumah dan memiliki kemilau hitam berkilau, seolah-olah terbuat dari besi dan baja. Begitu kaki diinjak di udara, pola emas cerah yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya, dan aura yang menghancurkan melonjak di udara. Setelah serangan mendadak yang gagal dari Dewa Surgawi Abadi, trio Huang Yuanzi menyerang Hanli secara serempak, jelas dalam upaya untuk menghancurkannya dalam satu gerakan. Hanli menghela nafas samar saat dia menyapu telapak tangan di udara, memunculkan penghalang cahaya abu-abu dari udara tipis. Provenance True Devil Projection kemudian muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan sebelum membengkak hingga berukuran beberapa ratus kaki, lalu melepaskan proyeksi tinju yang tak terhitung jumlahnya dengan 6 tinjunya ke arah kaki raksasa dan 3 kepala ular sanca itu. Benang tipis yang dilepaskan oleh Huang Yuanzi menabrak penghalang cahaya abu-abu terlebih dahulu, menciptakan suara yang mirip dengan hujan yang jatuh di atas daun pisang. Dan meskipun ada kekuatan besar yang tertanam di dalamnya, mereka hanya mampu terjun beberapa inci ke penghalang cahaya sebelum dihentikan. Dingin di jalur mereka. Chapter 2322. Pertempuran di luar lembah 2. Senyum dingin muncul di wajah Hanli saat dia membuat segel tangan, dan fluktuasi energi yang kuat segera keluar dari penghalang cahaya abu-abu dalam hiruk-pikuk. Setelah melakukan kontak dengan fluktuasi energi ini, benang tipis segera hancur. Pada saat yang sama, proyeksi tinju emas bertabrakan dengan bola cahaya yang dilepaskan oleh 3 kepala ular sanca raksasa, dan meskipun bola cahaya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa, mereka juga segera dihancurkan. Adapun kaki hitam raksasa yang menginjak ke arah Hanli, itu bergetar hebat di hadapan proyeksi pertama, tapi masih turun sedikit demi sedikit. Tatapan dingin melintas di mata Hanli saat melihat ini, dan Provenance True Devil Projection raksasa di belakangnya tiba-tiba menghilang atas perintahnya. Detik berikutnya, ruang di belakang Dewa Surgawi Abadi berputar dan melengkung. Setelah itu tubuh emas raksasa yang dibentuk oleh Provenance True Devil Projection muncul. 3 wajah tubuh emas itu benar-benar tanpa ekspresi, dan 2 lengannya terulur seperti kilat sebelum meraih ke bahu Dewa Surgawi Abadi. Hati Dewa Surgawi yang abadi tersentak saat melihat ini, dan dia segera mencoba untuk mengabaikan tubuh emas itu, tetapi cahaya keunguan keemasan yang menusuk tiba-tiba mulai memancar dari tangan tubuh emas itu, dan Dewa Surgawi Abadi merasa tubuhnya sendiri menjadi lebih berat. Tiba-tiba, membuatnya terpaku di tempat untuk sesaat. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, tubuh emas itu menusukkan 4 tinju emas lainnya ke arah dada raksasa dengan kekuatan yang menghancurkan. Dewa Surgawi Abadi melepaskan raungan marah, dan setelan baju besi hijau tua muncul di seluruh tubuhnya di tengah kilatan cahaya hitam. Pada saat yang sama, 2 tanduk melengkung di kepalanya berubah menjadi sepasang bilah hitam raksasa yang ditancapkan ke depan dengan kejam. 2 pukulan tumpul terdengar saat 2 tinju tubuh emas itu dipukul mundur oleh tanduk, tetapi 2 tinju lainnya mengenai dada raksasa itu, dan suara tulang retak segera terdengar. Provenance True Devil Arts milik Hanli hampir dikultivasikan sampai batas yang sangat maksimal, dan itu sedang digabungkan dengan beberapa teknik rahasia lainnya, sehingga Provenance Golden Body secara alami jauh lebih kuat daripada yang bisa dibayangkan oleh Grand Ascension Stage rata-rata. Cahaya emas dan hitam terjalin di depan Dewa Surgawi Abadi, setelah itu 2 lekukan besar dilubangi ke dalam baju zirahnya yang berwarna hijau tua. Baju zirah itu kemudian benar-benar hancur,
dan 2 semburan kekuatan luar biasa membanjiri tubuhnya, mengirimnya terbang di udara bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan suara. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di bawah, dan Dewa Surgawi Abadi terbanting beberapa puluh kaki jauh ke dalam tanah, meninggalkan kurang dari setengah tubuhnya masih di atas permukaan bumi. Semua ini terjadi hampir dalam sekejap mata. Han Li terkekeh dingin saat dia membuat gerakan meraih, dan pedang panjang biru segera muncul di genggamannya di tengah kilatan cahaya biru. Dengan gerakan pergelangan tangannya yang acuh tak acuh, garis-garis pedang biru Qi yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, dan mereka berubah menjadi gunung pedang saat mereka turun. Dewa Surgawi Abadi segera mencoba mengambil tindakan mengelak, tetapi meridiannya berantakan setelah pukulan berat yang baru saja dia terima, sehingga melumpuhkannya untuk sementara. Karena itu, dia bisa membuka mulutnya untuk melepaskan perisai hitam raksasa, yang berubah menjadi penghalang cahaya untuk melindunginya dari atas. Penghalang cahaya tampaknya tidak menjadi sesuatu yang istimewa, tetapi itu mampu menahan sebagian besar pedang biru Qi yang dilepaskan oleh Han Li, dengan hanya beberapa garis pedang Qi yang jauh lebih tajam daripada yang lain yang berhasil menembusnya. Penghalang cahaya sebelum menyerang tubuh Dewa Surgawi Abadi dengan kekuatan ganas. Beberapa luka pedang yang dalam segera muncul di tubuh Dewa Surgawi Abadi, hampir membelahnya menjadi 2. Namun, Dewa Surgawi Abadi tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan benang merah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari luka-lukanya sebelum terjalin untuk menyembuhkan luka-lukanya pada tingkat yang menakjubkan yang dapat dilihat bahkan dengan mata telanjang. Generasi instan, Han Li sedikit goyah saat melihat ini, tapi senyum mengejek kemudian muncul di wajahnya saat dia mengangkat pedang panjang birunya sebagai persiapan untuk melepaskan serangan yang bahkan lebih kuat. Namun, tepat pada saat ini, udara di sekitarnya tiba-tiba mengencang, dan serangkaian bendera tinggi muncul, membentuk formasi kecil dengan Han Li di tengahnya. Semua bendera kemudian bergetar sedikit sebelum melepaskan rune yang tak terhitung jumlahnya dalam hiruk-pikuk, dan tubuh Han Li tiba-tiba menjadi sangat berat, seolah-olah serangkaian belenggu telah mengikat tubuhnya. Dia melihat ke bawah untuk menemukan bahwa pendeta Taois saat ini mengendalikan 3 lencana raksasa, mencoba menggunakannya untuk menjebaknya. Adapun Huang Yuanzi, dia juga memanggil cincin kristal merah yang berkedip dengan lampu merah, jelas akan menyerang Han Li juga. Ekspresi Han Li sedikit gelap saat melihat ini. Pedang panjang berwarna biru di tangannya dan tubuh emas asalnya menghilang bersamaan. Segera setelah itu, dia berubah menjadi kera emas raksasa setinggi lebih dari 1000 kaki di tengah-tengah rune emas. Dia kemudian menyapu tangannya dengan keras di udara, mengirimkan ledakan kekuatan luar biasa yang melonjak melalui ruang sekitarnya. Sebagian besar batasan dihancurkan oleh ledakan kekuatan ini, dan bendera yang membentuk formasi mulai bergetar hebat dengan beberapa dari mereka bahkan patah di tempat. Ekspresi Taois San Quan berubah drastis setelah melihat ini, tapi dia tidak berhenti sejenak saat dia terus membuat serangkaian segel tangan. Tiba-tiba, pekikan tajam terdengar, dan 3 ular kecil muncul di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu menerkam ke arah Han Li sebagai 3 bayangan dengan warna berbeda. Han Li segera mengulurkan tangan ke depan dan menjentikkan 3 jarinya ke udara sekaligus sebagai pembalasan. 3 pukulan tumpul terdengar saat 2 ular kecil dikirim terbang seperti bola meriam, tetapi ular merah terakhir berhasil menghindari serangan itu, lalu menggigit salah satu jari Han Li seperti kilat. Han Li mengeluarkan raungan rendah saat dia membalik tangan untuk meraih ular kecil itu, lalu menghancurkannya dengan mudah dengan cengkeramannya yang sangat kuat. Namun, bukan saja Taois San Quan tidak berkecil hati melihat ini, senyum dingin malah muncul di wajahnya. Han Li menyapu tangannya di udara lagi untuk menghancurkan sisa formasi, dan bendera yang tersisa juga patah menjadi 2, sehingga benar-benar membebaskan dirinya. Tepat pada saat ini, cahaya 5 warna melintas dari pintu raksasa di bawah Huang Yuanzi, dan cincin kristal di tangannya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, cahaya 5 warna tiba-tiba melintas di atas Han Li,
dan awan merah menyala muncul. Sebuah cincin kristal raksasa kemudian muncul di pinggangnya seolah-olah dengan teleportasi seketika sebelum mengencangkan dengan kejam. Pada saat yang sama, api merah membara meletus keluar dari ring dalam hiruk-pikuk untuk membanjiri seluruh tubuh kera raksasa Han Li. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Huang Yuanzi saat melihat ini. Cincin kristal tampaknya tidak terlalu luar biasa, tetapi sebenarnya itu adalah artefak suci surgawi yang mendalam yang disempurnakan dari sebuah fragmen dari harta karun surgawi yang mendalam yang dia temukan di gua tempat tinggal seorang pembudidaya kuno. Tidak hanya itu mampu mengembang dan menyusut atas perintahnya, itu sangat tegas, dan api yang dilepaskannya terdiri dari beberapa jenis api roh yang akan langsung membakar rata-rata pembudidaya menjadi abu saat bersentuhan bahkan dengan sedikit percikan api ini. Dia telah menggunakan pintu keberuntungan 9 ilusi untuk langsung menjebak Han Li di dalam cincin ini, dan bahkan jika cincin itu tidak dapat membunuh Han Li di tempat, luka parah pasti tidak dapat dihindari, atau begitulah pikirnya. Detik berikutnya, ledakan gemuruh terdengar di dalam api, dan cincin kristal itu berkedip dengan keras sebelum tiba-tiba meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu kera emas raksasa muncul dengan cara tanpa ekspresi, benar-benar tanpa cedera. Huan Yuanzi hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri saat melihat ini. Sedikit keheranan juga muncul di wajah Taois San Quan, tetapi sebuah pikiran kemudian muncul di benaknya, dan dia menoleh ke Huang Yuanzi dengan senyum dingin. Yakinlah, rekan Dao Huang, pria ini memang sangat kuat, tapi dia baru saja digigit oleh Blood Refined Snake dan menjadi mangsa racun darahku. Aku akan menghitung sampai 10, dan pada akhirnya, semua darah di tubuhnya akan benar-benar membeku, dan dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan sihir apapun, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun kalau begitu. Apakah itu benar, Saudara San Quan? Huang Yuanzi secara alami sangat gembira mendengar ini. Saya tidak akan berbohong tentang hal seperti ini. Bahkan, saya akan membuktikannya kepada Anda. 1, 2, 3. Taois San Quan sangat percaya diri dan segera memulai hitungan mundur. Ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah saat dia mengayunkan telapak tangannya ke udara, mengirimkan ledakan kekuatan besar yang jatuh dari atas. Dewa Surgawi Abadi baru saja pulih dari luka-lukanya dan sedang dalam proses bangun ketika dia dihancurkan ke tanah lagi. Wajahnya berubah semerah darah saat dia mengeluarkan lolongan seperti serigala, dan cahaya hitam melintas dengan keras di sekujur tubuhnya saat dia membengkak lebih jauh. Pada saat yang sama, pembuluh darah tebal menonjol di sekujur tubuhnya, sementara serangkaian duri putih mulai menonjol keluar dari kulitnya, menghadirkan pemandangan yang sangat mengganggu untuk dilihat. Setelah menyelesaikan transformasinya, dia mengepalkan tangannya menjadi tinju raksasa sebelum membantingnya dengan kejam ke tanah. Bumi bergetar hebat, dan 2 celah hitam besar segera muncul. Menggunakan kekuatan tumbukan, Dewa Surgawi Abadi mampu keluar dari kawah sebelum melepaskan raungan marah, kemudian berubah menjadi embusan angin hitam yang meluncur langsung ke arah Han Li. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia memukul dadanya sendiri dengan keras dengan tinjunya sebelum melepaskan bola cahaya keemasan dari tubuhnya. Bola cahaya itu tidak lain adalah Raja Kumbang Pemakan Emas, dan begitu dilepaskan, matanya tiba-tiba melebar, melepaskan sepasang proyeksi pedang tembus pandang yang jatuh ke embusan angin hitam dalam sekejap. Raungan kesakitan segera terdengar saat darah menghujani dari langit. Chapter 2323, Pertempuran di luar lembah 3. Raja Kumbang Pemakan Emas tidak berniat menahan diri dan dengan cepat menjentikkan jarinya ke udara, melepaskan proyeksi pedang lainnya. Namun, sebelum proyeksi pedang ini memiliki kesempatan untuk terjun ke angin hitam lagi, raungan marah terdengar saat bilah biru raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul sebagai pembalasan. Ini adalah bilah aneh dengan sedikit lengkungan yang menyerupai pedang dan pedang,
dan itu melepaskan kekuatan glasial yang menakutkan. Raja Kumbang Pemakan Emas hanya menilai pedang raksasa itu dengan ekspresi kayu, dan proyeksi pedang yang dilepaskannya tiba-tiba menyatu menjadi satu, membentuk proyeksi pedang raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki atas perintahnya. Kedua bilah besar itu bentrok, dan retakan tajam terdengar saat bilah biru raksasa itu terbelah dua di tengahnya. Proyeksi pedang terlalu kuat untuk bisa ditahan oleh harta rata-rata, dan tanpa bilah biru yang bertindak sebagai penghalang, ia bisa langsung terjun ke angin hitam lagi. Teriakan alarm terdengar saat embusan angin hitam melonjak dengan kencang, berubah menjadi tornado besar. Tetapi proyeksi pedang tembus yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dalam tornado, dengan cepat membelahnya. Dewa Surgawi Abadi kemudian dikirim terbang keluar dari angin hitam, dan hanya setelah tersandung kembali lebih dari 1000 kaki dia dapat menstabilkan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia terlihat sangat buruk untuk dipakai. Tidak hanya tubuhnya yang penuh dengan luka, salah satu kakinya juga hilang. Perisai tulang raksasa yang mengeluarkan lapisan cahaya hitam telah muncul di tangannya, tetapi itu juga kehilangan bagian yang bagus. Dewa Surgawi Abadi menatap tajam ke Raja Kumbang Pemakan Emas, dan selain dari kemarahan dan kewaspadaan, ada juga sedikit ketakutan di matanya. Bahkan dengan luka parah seperti itu, Dewa Surgawi Abadi mampu beregenerasi dengan kecepatan yang luar biasa, dan bahkan kakinya yang terputus dengan cepat terbentuk kembali. Mata Raja Kumbang Pemakan Emas sedikit menyipit saat melihat ini, dan itu menunjuk jari ke arah Dewa Surgawi Abadi dari jauh. Proyeksi pedang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sekitar Dewa Surgawi Abadi, lalu dengan cepat berkumpul menuju pusat. Pada saat yang sama, Raja Kumbang Pemakan Emas juga mulai terbang ke arah lawannya. Dewa Surgawi Abadi melepaskan raungan marah saat dia mengepalkan tinju ke dadanya sendiri. Cahaya hitam segera melonjak ke seluruh tubuhnya, dan semua paku tulang putihnya melesat keluar sebagai garis-garis cahaya putih untuk melawan proyeksi pedang yang mendekat. Pada saat yang sama, dia melemparkan perisainya yang rusak dengan kejam ke arah Raja Kumbang Pemakan Emas yang mendekat. Perisai tulang berubah menjadi roda cahaya abu-abu saat terbang di udara, sementara Dewa Surgawi Abadi tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul kembali beberapa ribu kaki di tengah ledakan fluktuasi spasial. Ledakan bergema terdengar saat Raja Kumbang Pemakan Emas menghancurkan perisai tulang yang mendekat dengan tinjunya, lalu menerkam ke arah Dewa Surgawi Abadi di kejauhan dengan ekspresi dingin. Hati Dewa Surgawi yang abadi tersentak saat dia melihat ke bawah pada kakinya yang sedang berubah, yang hanya kurang dari setengah generasi, dan dia mengertakkan gigi saat dia berteleportasi ke tempat lain sekali lagi. Namun, Raja Kumbang Pemakan Emas tidak berniat membiarkannya pulih karena mengubah arah untuk terus mengejar targetnya. Maka terjadilah kebuntuan berupa pengejaran terus-menerus. Pada saat ini, Taois San Quan akhirnya menyelesaikan hitungan 10, dan dia terpana melihat Han Li masih hidup dan sehat, menilai dia dengan ekspresi dingin. Mustahil, bahkan tubuh abadi tidak akan mampu bertahan dari racun darahku, bagaimana mungkin kamu tidak terluka? Taois San Quan berseru dengan panik. Kamu pikir racun darahmu yang kecil bisa mengejar kejatuhanku? Lelucon yang luar biasa. Setelah mengatakan itu, cukup mengesankan bahwa ular kecil itu bisa menggigit kulitku, kata Han Li dengan senyum dingin, lalu menyodorkan telapak tangannya yang lain ke arah jari yang tergigit. Garis darah hitam pekat segera keluar dari luka taring yang nyaris tak terlihat di ujung jari. Racun darah telah langsung dipaksa keluar dari tubuh Han Li. Kenyataannya, dengan kondisi fisik Han Li saat ini, racun darah hanya akan membuatnya sedikit tidak nyaman bahkan jika dibiarkan menyebar. Dia telah mengolah tubuh racun segudang caotik yang memberinya kekebalan terhadap semua racun, jadi racun darah ini secara alami tidak akan melakukan apapun padanya. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Huang Yuanzi saat melihat ini, dan setelah melirik Dewa Surgawi Abadi, yang dikejar-kejar seperti anjing terluka oleh Raja Kumbang Pemakan Emas,
ekspresi garang muncul di wajahnya saat dia tiba-tiba menginjak satu kaki turun ke pintu raksasa di bawah kakinya. Pintu segera menghilang sebagai jejak cahaya redup, lalu tiba-tiba muncul kembali tepat di atas Han Li. Huang Yuanzi masih berdiri di atas pintu, dan dia merenggut salah satu tangannya sendiri sebelum meledakkannya menjadi awan kabut darah, yang dengan cepat menghilang ke pintu raksasa di bawah. Sangat jelas bahwa dia akan melepaskan beberapa jenis teknik rahasia yang kuat, dan Han Li tentu tidak akan hanya berdiri dan menonton. Tatapan dingin melintas di matanya saat dia melemparkan pukulan dahsyat ke pintu raksasa. Begitu dia melakukannya, seluruh langit meredup saat ledakan tekanan spiritual yang tak terlihat melonjak ke arah Huang Yuanzi dan pintu besar dalam hiruk-pikuk. Tepat pada saat ini, Huang Yuanzi melepaskan tangisan melengking, dan benang merah cerah yang tak terhitung keluar dari kulitnya sebelum menghilang ke pintu raksasa sebagai bayangan merah samar. Ledakan bergema terdengar saat ruang di mana pintu raksasa itu terletak berdesir seperti air, dan ledakan tekanan spiritual yang luar biasa melewati langsung area itu, hanya menghilang setelah menyapu udara sejauh beberapa ribu kaki. Jadi ini adalah teknik ilusi. Han Li merenung dengan sedikit kejutan di matanya, tetapi senyum dingin kemudian muncul di wajahnya saat dia membuat segel tangan, bersiap untuk melepaskan teknik rahasia untuk menghilangkan ilusinya. Dengan kemampuan mata rohnya dan indera spiritualnya yang luar biasa, yang sebanding dengan keabadian sejati, melepaskan teknik ilusi terhadapnya hampir mirip dengan bunuh diri. Namun, tepat pada saat ini, suara Huang Yuanzi terdengar dari atas. Aku akan mengakui bahwa aku bukan tandinganmu, tapi apa untungnya bagimu untuk terlibat dalam masalah ini? Aku bersumpah dalam hati iblis sebelum perjalanan ini bahwa aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku membunuh King Yuanzi. Jika Anda bersedia pergi sekarang, saya bersedia menyerahkan sebagian besar barang-barang saya sebagai kompensasi. Jika tidak, saya harus membawa Anda bersama saya. Kamu pikir kamu bisa membawaku turun bersamamu dengan ilusi yang sangat kecil ini? Han Li terkekeh saat cahaya biru melintas di matanya, dan dia menyerang seperti kilat, mengancam akan merobek bahkan ruang di depan dengan jari-jarinya. Raungan rendah terdengar saat cahaya 5 warna melintas dari tempat tangannya meraih, dan sosok humanoid merah muncul sebelum segera menghilang dalam sekejap. Han Li menarik tangannya dan memeriksanya untuk menemukan beberapa helai kain kuning dan bekas darah di ujung jarinya. Meskipun dia tidak berhasil merebut Huang Yuanzi, dia juga tidak sepenuhnya gagal. Alis Han Li berkerut saat melihat ini, tampaknya sedikit terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Kamu memaksaku untuk melakukan ini. Biarkan aku menunjukkan kekuatan sebenarnya dari pintu keberuntungan 9 ilusi. Suara marah Huang Yuanzi terdengar dari atas, diikuti oleh ledakan nyanyian yang mendesak. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus di depan Han Li, dan 9 pintu putih identik tiba-tiba muncul di tengah kilatan cahaya spiritual. Setiap pintu tingginya lebih dari 100 kaki dengan penampilan tembus pandang, dan begitu mereka muncul, mereka mulai melepaskan rune crimson yang tak terhitung jumlahnya. Rune ini kemudian berubah menjadi manik abu-abu seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya dipenuhi dengan benang merah tipis. Selanjutnya, mereka mengeluarkan aura yang cukup mengancam bahkan untuk Han Li. Petir mayat Yin hierarki. Han Li menarik napas tajam saat mengidentifikasi manik-manik ini, dan dia segera membuat segel tangan, menyulap benang biru yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur langsung ke arah manik-manik ini. Hierarki Yin Corpse Lightning dijiwai dengan jejak kekuatan penghancur, dan bahkan Han Li tidak berani menghadapi begitu banyak dari mereka secara langsung. Namun, ada penundaan dalam ledakan petir ini, dan itu cukup waktu baginya untuk mengirisnya dengan benang pedangnya. Sangat mengejutkan Han Li, benang biru menghantam manik-manik abu-abu, hanya untuk melewatinya seolah-olah itu hanyalah ilusi. Sedikit keheranan muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Dia telah menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa manik-manik ini sebelum melepaskan benang pedang ini.
tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah tentang mereka. Pikiran Han Li berpacu saat manik-manik terus terbang ke arahnya, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menarik salah satu manik-manik abu-abu yang jaraknya beberapa ratus kaki ke dalam genggamannya sendiri. Begitu manik-manik itu bersentuhan dengan tangannya, telapak tangannya mulai memanas, dan ekspresinya berubah drastis setelah merasakan ini. Ini bukan ilusi, manik abu-abu itu meledak dengan keras di tangannya menjadi bola cahaya abu-abu, benar-benar membanjiri tubuhnya dalam ledakan kekuatan yang sangat besar. Chapter 2324. Membunuh musuh. Raungan keras terdengar di dalam cahaya abu-abu, diikuti oleh dua tangan raksasa berwarna emas keunguan yang muncul sebelum dengan paksa merobek cahaya itu. Han Li kemudian melangkah keluar dari cahaya abu-abu sambil memancarkan cahaya terang keunguan emas. Dan selain dari beberapa area tubuhnya yang telah hangus hitam, dia benar-benar tidak terluka. Begitu, jadi itu bukan hierarchical Yin Corps Lightning, itu hanya memiliki sekitar 1/10 dari kekuatannya. Kamu delusi jika kamu berpikir sesuatu seperti itu bisa menyakitiku. Karena itu, teknik ilusi ini cukup menarik, komentar Han Li. Huang Yuanzi terdiam sejenak, seolah-olah dia telah terpana oleh betapa kuatnya tubuh fisik Han Li. Tetapi dia kemudian berkata dengan suara ganas, jika 1 tidak cukup, lalu bagaimana dengan 10? Bagaimana dengan 100? Begitu suaranya menghilang, semua manik-manik lainnya melesat ke arah Han Li seperti badai yang sangat deras. Betapa bodohnya! Aku sudah melihat melalui teknik ilusimu, jadi melawannya akan menjadi tugas yang sederhana. Segera setelah itu, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, diikuti oleh beberapa bola cahaya spiritual. Bola cahaya ini kemudian berubah menjadi serangkaian proyeksi roh sejati, yang kemudian menghilang kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Detik berikutnya, tubuh Han Li membengkak secara drastis di tengah kilatan cahaya keemasan keunguan, dan lapisan sisik emas muncul di atas kulitnya, sementara 4 lengan tambahan dan 2 kepala tambahan juga muncul dengan tanduk lurus pendek yang menonjol keluar. Setiap kepala, Han Li telah mengadopsi transformasi nirvana ketiganya. Aura menakutkan yang menyerang seseorang dengan rasa sesak napas segera meletus dari tubuhnya. Setelah itu pedang tebasan roh surgawi yang mendalam muncul di genggamannya di tengah kilatan lampu hijau. Dengan tidak lebih dari gelombang pedang biasa, rune 5 warna cerah yang tak terhitung jumlahnya langsung melonjak maju, dan lingkaran hijau gelap meletus keluar dari tubuh Han Li sebelum menyapu ke segala arah bersama fluktuasi hukum yang kuat. Detik berikutnya, lingkaran hijau gelap bertabrakan dengan manik-manik yang mendekat, dan semua manik-manik dengan cepat menjadi debu di tengah kilatan cahaya merah. Itu adalah harta karun surgawi yang mendalam. Suara ngeri Huang Yuanzi tiba-tiba terdengar dari atas. Tepat pada saat ini, senyum dingin muncul di wajah Han Li, dan mata iblis hitam pekat muncul di masing-masing labelanya. 3 mata iblis kemudian dengan cepat memeriksa 9 pintu putih sebelum Han Li tiba-tiba menyerang salah satu pintu dengan pedang panjang hijaunya. Sebuah proyeksi pedang hijau segera dikirim meluncur ke arah pintu itu, dan pada saat yang sama, dia melepaskan serangkaian pukulan ke arah 8 pintu yang tersisa dengan tinjunya yang lain. Sekitar selusin bola cahaya seukuran kepala dikirim meluncur di udara sebelum menabrak 8 pintu yang tersisa. Semburan gemuruh keras terdengar, dan bola cahaya keemasan meledak menjadi gelombang kejut emas yang kuat yang langsung membanjiri 8 pintu. Menghadapi serangan yang menakutkan ini, 8 pintu hancur tanpa bisa memberikan perlawanan, dan 8 sosok humanoid tiba-tiba muncul dari dalam pintu yang hancur. Namun, mereka hanya berhasil berjuang sebentar sebelum mereka juga dihancurkan oleh gelombang kejut emas. Tepat pada saat ini, proyeksi pedang hijau memotong pintu terakhir menjadi 2 di tengah, dan sosok humanoid kuning mundur dengan panik sebelum menghilang ke udara tipis, lalu muncul kembali lebih dari 10.000 kaki dalam sekejap. Bantu aku, Saudara San Quan,
Klonku telah dihancurkan, jika kamu tidak membantuku sekarang. Sosok kuning itu tidak lain adalah tubuh asli Huang Yuanzi, dan suaranya tiba-tiba terputus saat tangan emas keunguan besar merobek ruang di atasnya sebelum jatuh seperti kilat. Huang Yuanzi segera mencoba melarikan diri melalui teleportasi seketika, tetapi lapisan formasi perak tiba-tiba muncul di atas tangan emas keunguan, melepaskan ledakan kekuatan tak terlihat yang luar biasa. Udara langsung mengencang di sekitar Huang Yuanzi, dan tidak hanya dia tiba-tiba tidak dapat memanfaatkan sebagian besar kekuatan sihirnya, dia juga benar-benar terpaku di tempat, seolah-olah seluruh ruang telah menjadi belenggunya. Dia secara alami ketakutan oleh pergantian peristiwa ini, dan dia melepaskan raungan yang menggelegar sebelum menggosok tangannya bersama-sama, lalu mengangkatnya bersamaan untuk mengirim garis-garis cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas. Pada saat yang sama, cahaya spiritual dengan warna berbeda muncul dari tubuhnya, dan sekitar selusin harta dari deskripsi yang berbeda juga muncul sebelum meledak satu demi satu. Jelas bahwa Huang Yuanzi membuat satu upaya putus asa terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sedikit keraguan muncul di wajah Taois San Quan setelah mendengar teriakan minta tolong dari Huang Yuanzi. Sekarang Huang Yuanzi telah jatuh ke dalam situasi putus asa seperti itu, Taois San Quan akhirnya membuat keputusan, membuat segel tangan sebelum melarikan diri dari lembah sebagai seberkas cahaya 3 warna. Setelah hanya beberapa kilatan, dia menghilang ke kejauhan tanpa jejak. Sementara itu, telapak tangan raksasa berwarna emas keunguan mampu menerobos kekuatan besar yang dilepaskan oleh harta karun yang diledakkan dan garis-garis cahaya kuning, yang semuanya langsung hancur saat bersentuhan dengan tangan Han Li. Huang Yuanzi bahkan telah mengeluarkan sekitar selusin suap esensi darah untuk melepaskan beberapa kemampuan kartu truf. Tetapi semuanya sia-sia, dan dia hanya bisa melihat saat tangan emas keunguan terus turun seperti gunung yang tak tergoyahkan. Tiba-tiba, awan kabut merah meledak di udara, diikuti dengan bola cahaya kuning keluar dari bawah telapak tangan emas keunguan sebelum melarikan diri beberapa ribu kaki jauhnya dalam sekejap. Di dalam bola cahaya kuning itu ada sosok mini berjubah kuning, itu tidak lain adalah Nas Chen Sol milik Huang Yuanzi. Hanya dengan mengeluarkan Nas Chen Sol-nya dari tubuhnya sendiri, dia dapat melarikan diri dari segel spasial yang diberikan kepadanya oleh telapak tangan Han Li. Tentu saja, pada titik ini, dia telah menemukan bahwa Taois San Quan telah meninggalkannya, dan dia mengutuk pendeta Tao secara internal sambil membuat serangkaian segel tangan, bersiap untuk juga melarikan diri ke arah yang sama melalui teleportasi seketika. Tatapan dingin muncul di mata Han Li saat melihat ini, dan dia menebaskan pedang panjang hijaunya ke udara lagi dengan sikap acuh tak acuh. Sebuah proyeksi pedang berbentuk bulan sabit hijau menyapu sebelum menghilang ke angkasa dalam sekejap. Nas Chen Sol di kejauhan baru saja menghilang ke udara tipis ketika fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan proyeksi pedang bulan sabit muncul kembali sebelum juga menghilang di tempat. Detik berikutnya, lolongan kesakitan terdengar, dan awan kabut merah tiba-tiba muncul. Di dalam awan kabut ada potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, tapi anehnya, semuanya melayang di udara bukannya jatuh dari langit. Sebuah bola api merah tiba-tiba melesat dari kejauhan, meledak di dalam awan kabut merah untuk melepaskan api yang sangat besar yang membakar segala sesuatu dalam area sekitar 1 hektar menjadi abu. Itulah akhirnya, pintu keberuntungan 9 ilusi itu agak menyebalkan, aku bahkan terpaksa menggunakan fisik nirvana suciku untuk melawannya. Sayang sekali Taois San Quan bisa lolos, gumam Han Li pada dirinya sendiri. Saat dia dengan cepat kembali ke bentuk manusianya, lalu melemparkan pandangan dingin ke arah di mana Taois San Quan telah melarikan diri. Dia kemudian mengangkat tangan sebelum membuat gerakan meraih, dan gelang penyimpanan putih murni muncul dari udara tipis sebelum terbang ke genggamannya dalam sekejap. Dia dengan cepat memeriksa isi gelang penyimpanan dengan indera spiritualnya, di mana ekspresi senang muncul di wajahnya, dan dia menyimpan gelang itu sebelum mengarahkan pandangannya ke medan perang lainnya.
Di tanah dekat gunung kecil beberapa puluh kilometer jauhnya, ada sebuah gunung kecil yang dibangun dari anggota badan yang tak terhitung jumlahnya dan potongan daging, sementara darah mengalir seperti sungai melalui daerah itu. Raja Kumbang pemakan emas melayang di atas gunung daging, memegang kepala berbulu seukuran kepalan tangan. Kepala itu jelas milik Dewa Surgawi abadi, tetapi untuk beberapa alasan, itu telah menyusut secara signifikan. Dewa Surgawi abadi ini memiliki tubuh abadi, tetapi tumpukan daging itu benar-benar tidak responsif, jadi dia jelas telah benar-benar dibunuh oleh Raja Kumbang pemakan emas. Kemarilah, Jin Tong, Han Li menginstruksikan sambil tersenyum. Raja Kumbang pemakan emas segera melakukan apa yang diperintahkan, mengambil langkah maju untuk menghilang di tempat, kemudian muncul kembali di samping Han Li di tengah ledakan fluktuasi spasial. Bagus sekali, makhluk dengan tubuh abadi cukup tangguh. Tapi begitu kau memenggal mereka, kemampuan generasi mereka akan sangat berkurang, dan kau akan bisa membunuh mereka dengan mudah setelah kau memaksa Naschen Soul mereka keluar dari tubuh mereka. Sepertinya kau memikirkannya sendiri, Han Li memuji sambil melirik kepala Dewa Surgawi abadi. Raja Kumbang pemakan emas mengulurkan busur ke arah Han Li setelah mendengar ini, lalu tiba-tiba melemparkan kepala ke Han Li di samping gelang penyimpanan hitam. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia menarik kedua benda itu ke dalam genggamannya sendiri. Namun, dia hanya melihat sekilas ke kepala sebelum membuangnya, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan sambaran petir emas yang tebal untuk mengurangi kepalanya menjadi ketiadaan. Chapter 2325, Permintaan. Adapun gelang penyimpanan hitam, yang juga disimpan setelah dia memeriksa isinya dengan indera spiritualnya. Sebagai tindakan pencegahan, pergi dan lihat apakah Taoist San Quan itu masih ada di dekat sini. Jika kamu bertemu dengannya, bunuh dia, Han Li menginstruksikan. Raja Kumbang pemakan emas mengangguk sebagai tanggapan, lalu melesat pergi ke arah tempat Taoist San Quan melarikan diri sebagai seberkas cahaya keemasan. Setelah itu, Han Li melepaskan bola api untuk membakar tubuh Dewa Surgawi yang terpotong-potong menjadi abu, lalu mengarahkan pandangannya ke lembah. Pada saat ini, seluruh lembah masih diselimuti oleh serangkaian batasan yang tidak boleh diabaikan. Pertempuran yang baru saja terjadi cukup singkat, tapi Yan Li dan yang lainnya secara alami sudah mendeteksi apa yang terjadi. Han Li menyapu tangan di udara, dan rune yang tak terhitung jumlahnya langsung melonjak dalam hiruk-pikuk, berubah menjadi cermin biru berkilauan di tengah kilatan cahaya biru. Awalnya, permukaan cermin benar-benar kosong, tetapi Han Li kemudian melemparkan rune emas ke cermin, dan gambar Yan Li dengan cepat muncul di permukaannya. Yan Li saat ini memiliki ekspresi ternganga di wajahnya, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai hasil pertempuran di luar lembah. Mereka adalah 3 penyusup pada tingkat yang sama dengan King Yuanzi, namun Han Li telah menghancurkan mereka dengan mudah, membunuh 2 orang sementara yang lainnya melarikan diri untuk hidupnya. Bagaimana kabar Yuan Yao dan tuanmu, rekan Taoisian? Han Li bertanya dengan tenang. Mereka berdua baik-baik saja, dan mereka saat ini menahan beberapa putaran terakhir dari kesusahan surgawi. Brother Han, apakah Anda sudah maju ke Grand Ascension Stage? Yan Li bergumam dengan bingung saat dia akhirnya kembali ke akal sehatnya. Tentu saja, bagaimana lagi aku bisa melawan musuh-musuh itu? Melihat rekan Dao King Yuanzi masih melampaui kesengsaraannya, aku akan menunggunya dan Yuan Yao di sini, jawab Han Li sebelum menyapukan lengan bajunya ke seluruh penjuru. Udara dan cermin biru langsung meledak menjadi rune-rune yang menghilang ke udara tipis. Setelah itu, Han Li turun ke gunung terdekat sebelum duduk dengan kaki bersilang di atas batu yang bersih. Dia bersahabat dengan King Yuanzi, dan mereka berdua memiliki hubungan timbal balik dalam bentuk Yuan Yao, tetapi mereka jelas tidak cukup dekat untuk dapat saling mempercayakan hidup mereka. Itulah sebabnya Han Li memiliki hubungan yang baik.
memutuskan untuk menunggu di luar lembah sampai kesengsaraan surgawi berakhir alih-alih meminta Yan Li untuk mengizinkannya masuk ke lembah. Segera setelah dia duduk, dia mengangkat tangan untuk melepaskan jimat transmisi suara, yang menghilang ke udara tipis di tengah kilatan cahaya biru. Han Li mengirim pesan kepada teman-temannya di tabut suci Ing Spirit, memberitahu mereka bahwa mereka bisa datang dan bersatu kembali dengannya sekarang. Tak lama kemudian, bahtera hitam pegunungan muncul di kejauhan. Di dalam formasi, Yan Li masih duduk di atas harta karun itu, menilai adegan yang terbentang di cermin tembaga di depannya dengan ekspresi kosong tidak percaya. 3 hari kemudian, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di dalam lembah, dan awan kesengsaraan hitam menghilang sementara teriakan panjang kegembiraan terdengar dari King Yuanzi. Han Li sedang dalam proses meditasi, dan dia membuka matanya sambil tersenyum sambil berkata, "Selamat telah berhasil mengatasi kesengsaraanmu, rekan Dao." Suaranya tidak terlalu keras, tapi menggema di seluruh ruangan ini dan tidak tenggelam sedikit pun oleh teriakan gembira itu. Suara King Yuanzi tiba-tiba berhenti. Setelah itu dia menjawab, "Saya harus berterima kasih karena mengizinkan saya untuk mengatasi kesengsaraan ini tanpa diganggu, rekan Dao Han. Juga, selamat telah mencapai tahap kenaikan agung." Jelas bahwa King Yuanzi telah menyadari segala sesuatu yang terjadi di luar lembah, bahkan selama transendensi kesengsaraannya. "Kamu terlalu baik, rekan Dao. Bahkan jika aku tidak masuk, aku yakin kamu akan menyiapkan langkah-langkah cadangan lain yang akan membuat para itu menjauh dengan mudah. Kamu baru saja melampaui kesengsaraanmu, jadi prioritas utamamu adalah pemulihan. Aku akan berjaga-jaga di sini saat kamu beristirahat kalau ada orang lain yang mencoba berkomplot melawanmu," jawab Han Li. "Terima kasih atas tawaran baiknya, rekan Dao. Kalau begitu, sampai jumpa beberapa hari lagi." King Yuanzi setuju setelah beberapa saat merenung sebelum terdiam. Baru saja melampaui kesengsaraan surgawinya, dia benar-benar perlu mengonsumsi beberapa pil untuk memulihkan sebagian energinya yang hilang. Han Li menilai lembah untuk beberapa saat lagi, lalu tiba-tiba berbalik ke arah gunung di kejauhan dengan senyum penuh arti sebelum menarik pandangannya dan menutup matanya. Hampir pada saat yang sama, seorang setengah baya berjubah emas mengenakan mahkota tinggi di kepalanya muncul di bawah pohon raksasa di gunung yang baru saja Han Li arahkan. Pria berjubah emas itu tidak lain adalah salah satu makhluk Grand Ascension Stage lainnya di Sungai Neraka, Golden Flame Baron. Dia seharusnya telah meninggalkan Sungai Neraka, tetapi dia telah muncul di dekat lokasi di mana King Yuanzi melampaui kesengsaraannya dan menyembunyikan dirinya di gunung itu, jadi dia dengan jelas menyembunyikan beberapa niat jahat juga. Golden Flame Baron menatap Han Li dari jauh dengan ekspresi ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas pelan sebelum pergi. Setelah menyaksikan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Han Li dan Raja Kumbang Pemakan Emas, dia benar-benar meninggalkan rencana awalnya. Lebih jauh lagi, pandangan sekilas yang Han Li tuju ke gunung tampaknya sangat biasa, tetapi Baron Api Emas tahu bahwa Han Li telah menemukannya, jadi dia secara alami tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Beberapa saat kemudian, dia sudah ribuan kilometer jauhnya, terbang kembali ke guanya sendiri sebagai bola cahaya keemasan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa tahap integrasi tubuh yang hanya beberapa ratus tahun yang lalu akan berkembang ke tahap Grand Ascension begitu cepat dan mampu membunuh makhluk tahap Grand Ascension lainnya dengan mudah. Benda kecil berwarna emas keunguan itu juga sangat kuat. "Aku ingin tahu apa itu," gumam Golden Flame Baron pada dirinya sendiri saat dia terbang di udara. 2 hari kemudian, King Yuanzi dan Han Li duduk di aula yang elegan, dan yang pertama mengusulkan bersulang untuk yang terakhir. Wajah King Yuanzi sedikit pucat, dan auranya agak tidak stabil, tetapi dia dalam semangat yang sangat baik. Yuan Yao dan Yan Li berdiri di belakangnya, menilai rekan Han Li dengan ekspresi penasaran. Selama kesusahan surgawi, Yuan Yao telah membantu King Yuanzi seperti yang diinstruksikan, tetapi dia tidak mengalami serangan balasan,
jadi dia telah muncul dari lembah sepenuhnya tanpa cedera. Namun, dia sama terkejutnya dengan Yan Li setelah mendengar tentang perkembangan Han Li ke Grand Ascension Stage. Han Li melirik Yuan Yao, di mana dia mengingat ekspresi heran yang menggemaskan yang dia tunjukkan, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Sejujurnya, aku selalu tahu bahwa kamu ditakdirkan untuk hal-hal besar. Tetapi tidak pernah aku berpikir kamu akan maju ke level ini begitu cepat dan sudah mampu membunuh musuh sekaliber yang sama denganku. Sepertinya aku masih meremehkanmu, kata King Yuanzi. Kamu terlalu baik, rekan Dao King. Kecakapan saya sebenarnya cukup biasa, dan saya hanya bisa maju ke tahap kenaikan besar begitu cepat setelah menemukan kesempatan ajaib saat menjelajah ke alam iblis penatua. Sebaliknya, aku yakin kekuatanmu telah ditingkatkan lebih jauh dengan transendensi kesengsaraanmu. Jadi mungkin ada kesempatan bagimu untuk naik ke alam abadi sejati suatu hari nanti, jawab Han Li sambil tersenyum. King Yuanzi buru-buru melambaikan tangan sebagai tanggapan. Peluang hanya datang kepada mereka yang siap. Setidaknya, pembudidaya integrasi tubuh rata-rata tidak akan berani menjelajah ke alam iblis penatua. Jadi ini adalah bukti keberanian dan ketegasan Anda. Sedangkan untuk diri saya sendiri, aku tidak berani memikirkan kenaikan. Aku hanya senang bisa hidup beberapa tahun lagi setelah melewati kesengsaraan ini. Kamu jauh lebih muda dariku, namun telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Ada kemungkinan besar bahwa kamu akan dapat naik di masa depan sebagai gantinya, rekan Dao Han. Hehe, kenaikan juga merupakan sesuatu yang sangat jauh bagi saya. Tanpa setidaknya puluhan ribu tahun budidaya yang sulit, tidak ada kesempatan kenaikan bagi saya, jawab Han Li dengan sederhana. Haha, puluhan ribu tahun sama dengan sekejap mata bagi makhluk seperti kita. Namun, jika Anda benar-benar berniat untuk naik, maka ada beberapa persiapan yang harus Anda lakukan sebelumnya, kata King Yuanzi. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Oh, mohon pencerahannya, rekan Dao King. Saya jauh lebih tua dari Anda, jadi saya secara alami tahu beberapa hal lagi. Jika Anda ingin hidup sampai hari Anda dapat naik, maka Anda harus mulai mempersiapkan kesengsaraan surgawi besar Anda jika terjadi kecelakaan. Jika Anda tidak masalah, saya bersedia memberi Anda beberapa pengalaman dan wawasan saya, jawab King Yuanzi. Silakan, rekan Dao. Han Li secara alami tidak akan menolak sesuatu yang bermanfaat seperti ini. Dengan demikian, mereka berdua mulai mendiskusikan hal-hal seputar transendensi kenaikan dan kesengsaraan, dan percakapan itu berlangsung hampir setengah hari sebelum akhirnya menarik kesimpulan. Pada saat ini, Han Li mengarahkan pandangannya ke arah Yuan Yao, dan berkata, rekan Taoist King, saya awalnya datang ke sini hanya untuk mengunjungi kalian bertiga. Tetapi mengingat Anda telah melampaui kesengsaraan surgawi Anda dan Yuan Yao, dan Yan Li telah memulihkan tubuh manusia mereka juga, saya ingin membawa mereka kembali ke ras manusia. Maukah Anda terbuka untuk itu? Chapter 2326, Pegunungan Chirong. Tentu saja, Saudara Han. Yaoer adalah putri angkat saya, sedangkan Lier adalah murid saya. Jika mereka ingin pergi, mereka bebas melakukannya kapan saja. Namun, saran saya adalah agar mereka tetap di sini. Sedikit lebih lama sebelum kembali ke ras manusia, jawab King Yuanzi. Oh, kenapa begitu? Han Li agak terkejut mendengar ini, dan dia melirik Yuan Yao dan Yan Li untuk menemukan bahwa senyum masam telah muncul di wajah mereka berdua. Aku akan meminta Yaoer untuk menjelaskannya kepadamu sehingga kamu dapat mendengar informasi darinya secara langsung. Jika Yaoer dan Lier mau pergi sekarang, aku pasti tidak akan menghentikan mereka, kata King Yuanzi dengan ekspresi serius. Saudara Han, kita berdua benar-benar dapat kembali ke ras manusia sekarang. Paling tidak, kita harus tinggal bersama ayah selama sekitar 2 hingga 3 abad lagi. Adapun alasan di balik ini,
Periksa tubuh kita dan kamu akan tahu. Yuan Yao menghela nafas. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li saat dia melepaskan perasaan spiritualnya terhadap Yuan Yao, di mana ekspresinya segera berubah sedikit. Saya dapat melihat bahwa tubuh fisik Anda agak tidak stabil. Apakah ini efek lanjutan dari transisi Anda kembali ke tubuh manusia? Memang, Saudara Han, Ayah memurnikan beberapa jenis pil khusus untuk mengembalikan kita ke tubuh manusia kita. Tetapi kita telah berada dalam bentuk hantu sebelumnya terlalu lama hingga saat itu. Akibatnya, nutrisi berkelanjutan dari 2 jenis obat roh yang hanya dapat ditemukan di sungai neraka diperlukan bagi kita untuk menyelesaikan transisi. Jika kita pergi sekarang, semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia, jelas Yan Li. Begitu, kalau begitu, sepertinya tidak bijaksana bagiku untuk membawa kalian berdua bersamaku, jawab Han Li dengan anggukan. Yakinlah, Saudara Han, Yaoer dan Lier telah memberikan kontribusi yang signifikan selama kesusahan surgawi saya, dan saya berencana untuk memberikan beberapa kemampuan yang kuat kepada mereka setelah kesusahan saya. Dengan demikian, mereka pasti akan mendapat manfaat besar dari tinggal di sisiku selama beberapa abad lagi. Mungkin mereka bahkan akan dapat mencapai levelmu di masa depan, kata King Yuanzi sambil tersenyum. Apakah benar-benar mungkin bagi kakak bela diri senior dan saya untuk mencapai tahap kenaikan besar, Ayah? Yuan Yao sangat gembira mendengar ini, begitu pula Yan Li. Haha, aku tidak bisa membuat jaminan yang sama untuk orang lain, tapi kalian berdua pasti memiliki kesempatan. Bahkan mengesampingkan bimbingan yang akan kamu terima dariku, hubunganmu dengan rekan Dao Han adalah peluang besar. Peluang Anda untuk mencapai Grand Ascension Stage akan meningkat secara signifikan, bukan begitu, rekan Dao Han? King Yuanzi berkata dengan senyum geli. Jadi, saya juga telah diperhitungkan dalam perhitungan Anda, Saudara King. Tentu saja, jika Yuan Yao dan Yan Li membutuhkan bantuan saya untuk mencapai tahap kenaikan agung, saya pasti akan menawarkannya, Han Li terkekeh. King Yuanzi mengelus janggutnya saat dia tertawa terbahak-bahak, sementara Yuan Yao menilai Han Li dengan sedikit emosi di matanya, dan Yan Li juga senang mendengarnya. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul pada King Yuanzi, dan dia bertanya, ngomong-ngomong, selama transendensi kesengsaraanku, aku melihat orang kecil berwarna emas keunguan di luar yang memegang beberapa jenis proyeksi pedang yang tangguh, dan itu membunuh dewa abadi. Tuan Surgawi dengan kemudahan yang mencengangkan. Aura benda itu agak familiar bagiku. Bisakah kamu memberitahuku apa itu? Ah, jadi kamu menyaksikan Jin Tong beraksi. Aku yakin kamu sudah menebak apa itu, Kakak King, jawab Han Li ambigu. King Yuanzi memang sudah memiliki gagasan tentang apa sosok emas keunguan itu, tetapi ekspresinya masih berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia berseru, mungkinkah itu benar-benar Raja Kumbang pemakan emas? Tidak salah lagi, hanya Raja Kumbang pemakan emas yang bisa membunuh tahap kenaikan agung dengan begitu mudah. Sepertinya legenda tentang kekuatannya yang sebanding dengan keabadian sejati tidak berlebihan. Bagaimana Anda bisa memelihara Raja Kumbang seperti itu, rekan Taois Han? Saya sangat beruntung telah mampu memelihara Raja Kumbang seperti itu, dan hampir tidak mungkin bagi saya untuk meniru prosesnya. Saya harus berterima kasih atas bimbingan masa lalu Anda dalam masalah ini. Jika tidak ada kemungkinan saya pasti berhasil, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Saya hanya menyebutkannya dengan santai bertahun-tahun yang lalu. Saya tidak berpikir Anda benar-benar akan berhasil. Dengan Raja Kumbang ini di sisi Anda tidak akan memiliki musuh yang layak di seluruh alam roh ini. Maukah Anda bisa memanggil Raja Kumbang agar aku bisa melihatnya? King Yuanzi berkata dengan senyum masam, tidak berusaha menyembunyikan rasa irinya. Tentu saja Anda bercanda, rekan Dao King. Alam roh adalah tempat yang sangat besar dan merupakan rumah bagi makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin saya dapat menyatakan dominasi hanya dengan Raja Kumbang di sisi saya.
Saya melepaskan Raja Kumbang sebelumnya untuk melihat apakah ada musuh yang tersisa di daerah itu. Saya akan menunjukkannya kepada Anda setelah kembali, jawab Han Li. Kamu terlalu rendah hati, rekan Taois Han. King Yuanzi tertawa kecil sebagai tanggapan. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu tentang Serikat Dagang Helian, rekan Dao King? Han Li bertanya dengan sikap acuh tak acuh. Hati King Yuanzi bergerak sedikit setelah mendengar ini. Persekutuan Dagang Helian, itu adalah organisasi super yang tersebar di beberapa benua. Aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak tahu banyak tentangnya. Apakah kamu memiliki hubungan dengan serikat ini, rekan Dao Han? Tidak, tapi mungkin aku perlu berinteraksi dengan guild ini dalam waktu dekat, jadi aku berharap untuk mengetahui beberapa informasi tentang mereka darimu, jawab Han Li dengan senyum tipis. Tidak masalah, saya akan menyusun semua informasi yang saya miliki di guild ini menjadi slip batu giok untuk Anda, kata King Yuanzi segera. Han Li tentu saja sangat senang mendengar ini. Anda memiliki terima kasih saya. Setelah itu, mereka mendiskusikan beberapa topik seputar transendensi kesengsaraan sebelum Han Li dan teman-temannya mengatur tempat tinggal di gua tempat tinggal. Keesokan paginya, tepat saat Han Li keluar dari kamarnya, dia melihat seorang wanita cantik berjubah putih yang menyerupai bidadari berdiri di luar. Begitu dia muncul, Yuan Yao tersenyum, dan berkata, bagaimana kalau aku menghabiskan hari bersamamu, saudara Han? 7 hari kemudian, ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar di udara di atas dataran tandus di Sungai Neraka. Sebuah proyeksi pedang hijau besar menyapu udara, mengiris celah hitam panjang ke dalam ruang abu-abu keruh. Bahtera hitam raksasa yang melayang di bawah celah segera terbang ke arahnya, menghilang ke celah spasial hanya setelah beberapa kilatan. Beberapa saat kemudian, celah spasial hitam perlahan ditutup lagi. Yuan Yao dan Yan Li berdiri di dekatnya, menyaksikan bahtera hitam itu pergi. Ayo pergi, pendamping Dao masa depanmu telah pergi. Yang harus kita lakukan hanyalah menunggu sekitar 2 abad lagi agar tubuh fisik kita stabil, dan kita akan bisa pergi dan bersatu kembali dengannya di ras manusia. Hehe, pasti itu tidak terlalu lama bagimu untuk menunggu, Yan Li terkikik. Apa ini tentang mitra Dao masa depan? Hubunganku dengan Brother Han selalu murni. Selain itu, kamu orang yang bisa diajak bicara. Aku melihatmu beberapa kali melirik Brother Han beberapa hari terakhir ini. Sepertinya kamu ingin menjadi mitra Dao masa depannya sebagai gantinya. Yuan Yao keberatan saat rona merah muncul di wajahnya. Aku memang melirik sekilas ke Brother Han, tapi aku hanya ingin tahu bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat dalam kultivasinya meskipun penampilannya biasa saja, kata Yan Li dengan sikap acuh tak acuh. Siapa yang tahu apakah itu benar? Hehe, lalu bagaimana kalau aku mencungkil hatiku sendiri untuk kamu lihat? Setelah kamu melihatnya, kamu harus bertanggung jawab untukku. Keduanya terkikik geli saat mereka melanjutkan argumen main-main mereka. Pegunungan Qirong adalah wilayah roh yang terkenal di benua Tianyuan. Pegunungan terbentang jutaan kilometer, dan di antara 10 gunung di sini, hampir setengahnya adalah gunung berapi aktif. Bahkan ada beberapa yang terus-menerus melepaskan lava atau abu vulkanik hitam, membuat sebagian besar pegunungan menjadi sangat panas dan sama sekali tidak memiliki kehidupan. Namun, sebagai hasilnya, pegunungan Qirong mampu menghasilkan sejumlah besar batu dan material roh atribut api, serta obat-obatan roh atribut yang ekstrim yang sangat langka. Jadi, terlepas dari lingkungannya yang berbahaya dengan semua gunung berapi aktif, itu menarik banyak orang luar setiap tahun. Pada hari ini, sekelompok makhluk asing dalam berbagai pakaian muncul di dekat gunung berapi kecil di pinggiran pegunungan. Gunung berapi baru saja meletus, dan makhluk asing ini memanfaatkan periode jeda ini untuk berduyun-duyun ke lubang dan kawah terdekat untuk mencari batu dan material roh atribut api. Setiap kali gunung berapi meletus, itu akan selalu melepaskan beberapa material tingkat rendah yang akan tersebar di area terdekat bersama gumpalan abu vulkanik.
Mayoritas makhluk asing ini hanya berada di tahap kondensasi Qi, dengan hanya beberapa di tahap pendirian yayasan, jadi mereka tidak berani menjelajah lebih dalam ke pegunungan dan hanya bisa mencari bahan bermutu rendah di pinggiran. Tiba-tiba, seorang asing bertelinga empat dikejutkan oleh perasaan bahwa sekelilingnya telah meredup secara signifikan, dan dia segera melihat ke atas, di mana wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia melepaskan teriakan alarm. Semua makhluk asing terdekat lainnya secara refleks menghentikan apa yang mereka lakukan setelah mendengar ini dan juga melihat ke atas. Akibatnya, mereka semua berakar di tempat. Sebuah bahtera hitam raksasa yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki telah muncul sepenuhnya diam-diam di atas mereka, dan itu melayang di langit seperti pulau besar. Prajurit boneka besar yang tak terhitung jumlahnya berpatroli di bahtera, menghadirkan pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Semua makhluk asing di bawah adalah pembudidaya tingkat rendah, dan mereka belum pernah melihat harta terbang raksasa seperti itu sebelumnya. Karena itu, mereka semua benar-benar ketakutan. Chapter 2327. Puncak Jar Hitam. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih melesat keluar dari bahtera raksasa, berhenti tepat di atas seorang pria tua berambut putih. Garis cahaya itu berisi seorang wanita muda yang tampaknya berusia tidak lebih dari 15 atau 16 tahun, dan dia bertanya dengan suara hangat, "Bolehkah saya bertanya apakah ini pegunungan Cirong, rekan Taois?" Pria tua itu hanya berada di tahap pendirian yayasan awal, tetapi dia sudah menjadi salah satu makhluk asing paling kuat yang hadir. Pria tua itu sama sekali tidak dapat mendeteksi basis kultivasi wanita muda itu, dan dia menjawab dengan ketakutan, "Ini memang pegunungan Cirong, senior." Wanita muda itu sangat gembira mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, "Sepertinya kita telah datang ke tempat yang tepat. Apakah Anda tahu di mana puncak Jar Hitam, rekan Dao?" Hati lelaki tua itu sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia menjawab, "Kamu ingin pergi ke puncak Jar Hitam? Itu salah satu daerah pusat pegunungan Cirong, dan telah dijadikan daerah terlarang karena betapa berbahayanya ini." Kedengarannya benar. Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan saya, rekan Dao. Beritahu saya bagaimana menuju ke sana, kata wanita muda itu sambil tersenyum. "Ya, senior, jika Anda pergi ke puncak Black Jar, maka perjalanan saja ke barat dari sini, dan Anda akan melihat 3 gunung hitam dalam formasi segitiga di dekat pusat pegunungan. Itu adalah puncak Jar Hitam." Pria tua itu buru-buru menjawab, "Terima kasih, ini beberapa batu roh sebagai hadiah." Wanita muda itu mengangguk sebelum melemparkan beberapa batu roh tingkat tinggi ke arah pria tua itu, lalu kembali ke bahtera raksasa sebagai bola cahaya putih. Beberapa saat kemudian, bahtera hitam melanjutkan perjalanan lebih dalam ke pegunungan, sementara pria tua itu menilai batu roh bermutu tinggi di tangannya dengan ekspresi gembira. Batu roh tingkat tinggi tidak terlalu berharga untuk pembudidaya tingkat tinggi, tetapi untuk pembudidaya yayasan pendirian seperti dia, ini adalah kekayaan yang tak terbayangkan. Namun, hatinya kemudian tersentak saat merasakan tatapan iri diarahkan padanya, dan dia buru-buru menyimpan batu roh itu sebelum segera pergi. Tidak lama setelah kepergiannya, beberapa makhluk asing lainnya dari sekitar basis kultivasi yang sama dengannya juga diam-diam meninggalkan daerah itu. Semua makhluk asing tahap kondensasi Qi secara alami memperhatikan ini, tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun saat mereka terus mencari bahan atribut api. Han Li saat ini berdiri di depan tabut suci In Spirit, mengintip ke tengah pegunungan di kejauhan dengan jiwa darah dan yang lainnya berdiri di sampingnya. Sungguh tidak terduga bahwa pelelangan Serikat Dagang Helian akan diadakan di suatu tempat yang begitu mencolok. Karena itu, tampaknya makhluk-makhluk kelas rendah itu tidak mengetahuinya, renung Han Li. Seseorang harus setidaknya berada di tahap tempering spasial untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, jadi tidak mengherankan bahwa orang asing itu tidak menyadari bahwa itu sedang terjadi.
Dimulainya pelelangan akan datang dalam 1 atau 2 berikutnya. Bulan, jadi saya yakin banyak makhluk kuat dari banyak ras akan sudah tiba. Mungkin Anda akan dapat menuai beberapa hadiah tak terduga selama pelelangan ini, Senior Han, jawab Jiwa Darah. Saya tentu berharap begitu. Di basis kultivasi saya, ada sangat sedikit hal yang dapat menarik bagi saya. Tetapi jika ada makhluk Grand Ascension Stage lain yang bersedia mengeluarkan beberapa barang lelang yang bagus, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda sama sekali, Han Li menjawab dengan anggukan santai. Yakinlah, Senior, menilai dari pengalaman masa laluku, pasti tidak akan ada kekurangan makhluk Grand Ascension Stage yang menghadiri pelelangan ini. Selain itu, selain berpartisipasi dalam pelelangan, para senior itu kemungkinan besar juga akan mengadakan konvensi pertukaran pribadi. Bahkan jika Anda tidak menemukan apapun yang Anda inginkan selama pelelangan, saya yakin Anda akan menemukan sesuatu di konvensi pribadi, kata Jiwa Darah sambil tersenyum. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Konvensi pertukaran pribadi, kedengarannya seperti sesuatu yang dinanti-nantikan. Sekitar 1 jam kemudian, 3 gunung yang dijelaskan oleh lelaki tua itu akhirnya muncul di depan. Gunung-gunung tersusun dalam formasi segitiga dan terletak di tengah tumpukan batu hitam kemerahan, dan ada aroma belerang yang tajam menyebar di udara oleh hembusan angin yang menyengat. Segera setelah bahtera hitam mereka mencapai jarak 100 km dari 3 gunung, bahtera itu segera dihentikan oleh sekelompok penjaga asing yang menunggangi kuda elang raksasa. Semua penjaga ini mengenakan baju zirah hitam dan bersenjata lengkap. Wajah mereka tertutup oleh pelindung hitam, dan mereka semua sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada rata-rata manusia dewasa. Kuda elang raksasa mereka juga benar-benar hitam dan bertubuh besar, menghadirkan pemandangan yang sangat menakutkan dan megah untuk dilihat. Sangat jelas bahwa pemilik bahtera raksasa ini dan pasukan boneka yang berpatroli di bahtera bukanlah orang biasa, dan pemimpin penjaga itu membungkuk hormat sambil berkata, "Kamu akan memasuki area terlarang perdagangan kita. Serikat, saya khawatir kami tidak dapat memberi Anda izin kecuali Anda memiliki token yang dapat Anda berikan." "Apakah ini cukup?" Jiwa Darah bertanya saat dia melayang turun dari bahtera dan menyapu lengan baju ke udara, melepaskan bola cahaya putih. Pemimpin penjaga menarik bola cahaya ke dalam genggamannya sebelum dengan hati-hati memeriksanya untuk menemukan bahwa itu adalah lencana putih dengan pola roh yang indah terukir di atasnya, serta karakter persekutuan perak terpampang di permukaannya. Setelah pemeriksaan singkat, penjaga mengembalikan lencana dengan kedua tangan, dan berkata, "Maafkan saya karena gagal mengenali Anda, Tetua tamu yang terhormat, saya akan meminta seseorang untuk membimbing Anda segera." Dia tidak menunjukkan niat untuk memverifikasi identitas Han Li dan yang lainnya di bahtera. Jiwa Darah mengangguk saat dia menarik lencana, lalu terbang kembali ke bahtera. Rombongan penjaga itu kemudian membagi diri menjadi 2 kelompok. Satu kelompok bertindak sebagai pemandu bahtera, sementara sisanya terus berpatroli di kawasan itu. Jadi, bahtera itu dibawa menuju 3 gunung hitam. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa kelompok penjaga patroli lainnya, tetapi tidak ada dari mereka yang menghentikan bahtera karena sudah dipimpin oleh sekelompok rekan mereka. Jarak tidak lebih dari 100 km ditutupi oleh tabut suci Ing Spirit hanya dalam waktu singkat, dan tepat ketika bahtera akan terbang di atas salah satu dari 3 gunung hitam, ledakan fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di depan. Segera setelah itu, sebuah pintu cahaya putih raksasa yang tingginya hampir 10.000 kaki muncul. Ada ratusan bangunan aneh dengan ukuran berbeda di dekat pintu cahaya. Beberapa di antaranya berbentuk bulat sementara yang lain berbentuk persegi panjang, dan ada banyak penjaga dengan tunggangan elang raksasa yang masuk dan keluar dari bangunan ini secara teratur. Begitu bahtera hitam mendekati daerah itu, secara alami menarik banyak perhatian. Tepat pada saat ini, bahtera raksasa berhenti sendiri beberapa kilometer jauhnya dari pintu cahaya.
Alis Han Li sedikit berkerut saat dia menyapu indera spiritualnya melalui area sekitarnya, di mana dia segera merasakan ledakan fluktuasi pembatasan, dan dia dengan cepat mengerti apa yang terjadi. Pada saat ini, para penjaga yang memandu Bahtera berbalik dan berhenti di samping Bahtera, lalu menjelaskan, Anda akan dapat memasuki area terlarang melalui gerbang surgawi yang mendalam ini. Namun, penggunaan semua harta terbang dilarang di area terlarang, jadi saya khawatir Anda harus menarik Bahtera ini sebelum melanjutkan. Ini juga sejauh yang kami dapat membawa Anda, kami tidak dapat maju melampaui titik ini tanpa izin resmi. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, perintah jiwa darah. Bahtera hitam raksasa kemudian hancur menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di tempat di tengah ledakan yang bergema. Dengan demikian, Han Li dan yang lainnya terungkap berdiri di udara. Para penjaga buru-buru memberi hormat-hormat kepada Han Li dan yang lainnya, lalu pergi dari area di atas kuda elang raksasa mereka, sementara Han Li memimpin rombongannya menuju pintu cahaya raksasa. Para penjaga di dekat pintu cahaya semuanya menilai kelompok Han Li dengan ekspresi penasaran, tetapi kelompok itu diberikan jalan bebas masuk ke pintu tanpa intervensi apapun. Apa, rekan Daoist Grand Ascension Stage lainnya telah memasuki gerbang surgawi yang mendalam? Baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk menyambut mereka. Kamu terus melakukan apa yang kamu lakukan, kata seorang pria tua berambut merah pada gambar hitam penjaga lapis baja digambarkan di dinding di depannya. Pria itu terletak di aula yang benar-benar tertutup rapat yang benar-benar kosong selain dari beberapa futon. Ada permata dari semua jenis warna berbeda yang tertanam di dinding aula, dan ada lapisan kabut biru samar yang melayang di udara, memberikan tampilan misterius pada segala sesuatu di aula. Setelah jeda singkat, lelaki tua itu menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya merah, dan gambar penjaga di dinding segera menghilang, hanya untuk digantikan oleh gambar Bahtera hitam raksasa di atasnya yang berdiri. Beberapa angka buram. Pria tua itu menilai Bahtera raksasa itu melalui mata yang menyipit sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat tangan dengan alis berkerut, mengirimkan segel mantra menghilang ke dinding batu dalam sekejap. Gambar sosok di Bahtera raksasa dengan cepat berkembang menjadi lebih dari 10 kali ukuran aslinya, menghadirkan gambar yang jauh lebih jelas di dinding batu. Dengan demikian, Han Li dan yang lainnya menjadi terlihat oleh pria tua itu. Tatapan pria tua itu dengan cepat menyapu jiwa darah dan yang lainnya, lalu menetap di Han Li. Oh, pria ini agak familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Chapter 2328. Gadis Wangi. Setelah beberapa saat kontemplasi, dia membalik tangan untuk memanggil slip batu giok putih di tengah kilatan cahaya putih. Dia kemudian meneriakkan sesuatu sambil menunjuk jari ke slip batu giok, dan serangkaian potret yang sangat hidup dengan cepat muncul satu demi satu. Pria tua itu dengan hati-hati memeriksa potret transisi dengan tatapan yang tidak berkedip, dan tiba-tiba, potret yang berubah bentuk itu menempel pada gambar seorang pria berjubah biru. Itu tidak lain adalah Han Li. Jadi benar-benar Grand Ascension Stage baru ini berasal dari ras manusia. Dia jauh lebih kuat daripada makhluk Grand Ascension Stage rata-rata. Aku harus mengatur penyambutan dengan standar tertinggi, gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Sebelum bertepuk tangan 2 kali, fluktuasi spasial meletus di satu sisi aula, dan seorang wanita dalam gaun ungu megah dengan kerudung tipis di wajahnya muncul di hadapan pria tua itu. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda, Guru? Fei Yun, ini rekan Dao Han Li. Pastikan untuk mengatur penyambutan untuknya dengan standar tertinggi yang disediakan untuk tamu paling terhormat dari serikat dagang kita. Anda harus memastikan bahwa dia puas dengan serikat dagang kita bagaimanapun caranya. Pria tua itu menginstruksikan. Hati wanita itu sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia menjawab dengan hormat, saya mengerti.
Saya akan merawat pria ini secara langsung dan memastikan bahwa dia memiliki pengalaman yang positif. Bagus, saya memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan Anda. Anda bisa pergi sekarang. Orang itu telah memasuki gerbang surgawi yang mendalam. Inilah beberapa informasi tentang dia. Pastikan Anda memperhatikan informasinya dengan baik sehingga Anda tidak menyinggung perasaannya. Omong-omong, pria tua itu mengarahkan jarinya ke selip batu giok saat dia berbicara, di mana selip batu giok lain muncul di tangannya. Selip batu giok kedua dilemparkan ke arah wanita itu, yang segera menangkapnya sebelum memberikan jawaban yang setuju, lalu menghilang di tempat seolah-olah dia tidak lebih dari ilusi. Setelah kepergiannya, pria tua itu menyapu lengan bajunya ke udara, dan proyeksi Han Li langsung menghilang. Pada saat yang sama, cahaya spiritual memancar dari dinding, dan seorang pria paruh baya dalam satu set jubah ilmiah muncul sebelum menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada pria tua itu, lalu berkata, "Tuan, kumpulan barang lelang pertama telah sudah sampai dengan selamat di gudang." Bagus, barang-barang lelang itu sangat berharga, dan bahkan ada beberapa barang di antaranya yang disediakan untuk para tetua serikat dagang kita, jadi pastikan tidak terjadi apa-apa pada mereka. Juga, mulailah mempersiapkan penjaga untuk pelelangan segera, dan beberapa batasan dan formasi perlu diperiksa ulang selama 3 kali. Pria tua itu mulai mengoceh serangkaian instruksi. Begitu Han Li memasuki gerbang surgawi yang mendalam, bidang pandangnya dipenuhi dengan kilatan cahaya putih. Setelah itu ia tiba-tiba muncul di platform batu yang tingginya lebih dari 100 kaki. Jiwa darah dan yang lainnya berdiri dekat di belakangnya, dan di bawah kakinya ada formasi teleportasi dengan diameter beberapa puluh kaki. Han Li memeriksa sekelilingnya untuk menemukan bahwa ada pohon-pohon besar di sekelilingnya, membentuk penghalang kedap air di sekitar platform batu, dan hanya ada jalan batu berliku yang mengarah ke kejauhan. Dia melihat ke langit untuk menemukan langit-langit batu abu-abu puluhan ribu kaki di depan, dan langit-langit batu membentang sejauh mata memandang dengan stalaktit yang tak terhitung jumlahnya di seluruh permukaannya, menunjukkan bahwa mereka saat ini berada di dunia bawah tanah. Setiap setengah kilometer atau lebih, akan ada sumber cahaya seukuran kepala yang tertanam di langit-langit batu, membuatnya tampak seolah-olah ada banyak bintang di atas yang memancarkan cahaya putih lembut untuk menerangi seluruh dunia bawah tanah. Han Li dengan cepat menyapu indera spiritualnya melalui hutan dan segera menemukan 7 atau 8 platform batu lain yang identik dengan yang ada di bawahnya, dan sepertinya ada orang lain di dekatnya juga. Tampaknya ada lebih dari satu pintu masuk ke Black Char Peaks daripada gerbang surgawi yang mendalam itu. Saat Han Li hendak menyebarkan indera spiritualnya lebih jauh, ia bersentuhan dengan sesuatu yang berjarak kurang dari 10 kilometer, di mana indera spiritualnya ditolak kembali. Ini sepertinya tidak mengganggunya sama sekali, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat dia turun dari peron sebelum berjalan di sepanjang jalan batu. Jiwa darah dan yang lainnya secara alami mengikuti di belakangnya sambil juga memeriksa lingkungan mereka. Setelah berjalan sekitar 2 kilometer, jalan tiba-tiba berbelok, di mana kelompok Han Li tiba di persimpangan jalan. Di samping persimpangan jalan ada tenda yang dibangun dari cabang-cabang hijau. Di dalamnya duduk beberapa puluh makhluk asing dengan pakaian yang berbeda. Makhluk asing itu dibagi menjadi 7 atau 8 kelompok, dan mereka berbicara satu sama lain atau bermeditasi di tempat duduk mereka, sepertinya menunggu sesuatu. Di tengah makhluk asing ini ada 3 anak yang tampaknya berusia tidak lebih dari 11 hingga 12 tahun dengan rambut yang ditata menjadi kepang kecil. Ketiganya mengenakan pakaian yang identik, dan mereka terus-menerus melintasi antara meja, sesekali menyajikan cangkir teh roh atau piring buah roh. Mata Han Li sedikit menyipit saat melihat ini, tapi dia terus berjalan menuju tenda. Banyak makhluk asing di bawah tenda berbalik ke arah pendatang baru, dan tak satu pun dari mereka yang dapat mengumpulkan basis kultivasi Han Li dengan indera spiritual mereka. Setelah menemukan ini, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka buru-buru menarik pandangan mereka dengan hormat.
Jiwa darah itu melirik makhluk asing yang berkumpul di bawah tenda, dan berkata, ini seharusnya menjadi area penyambutan serikat pekerja. Semua orang luar yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan harus menunggu di sini sampai serikat pekerja mengirim orang untuk menjemput mereka. Jika tidak, partisipasi dalam pelelangan tidak akan diberikan bahkan dengan token. Begitu, Serikat Dagang Helian sangat berhati-hati, jawab Han Li sambil tersenyum. Pada titik ini, dia telah mencapai tenda, dan dia mengidentifikasi bahwa sebagian besar makhluk asing yang hadir berada di tahap tempering spasial, sementara hanya beberapa yang merupakan makhluk tahap integrasi tubuh. Ketiga anak buru-buru bergegas keluar sebelum membungkuk hormat ke arah Han Li. Namun saat mereka hendak mengatakan sesuatu, ledakan musik yang indah tiba-tiba terdengar dari atas tenda. Rune putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas, lalu berubah menjadi cakram batu giok raksasa. Segera setelah itu, fluktuasi spasial meletus dari dis, dan sebuah formasi muncul di permukaannya, diikuti dengan sosok ungu yang elegan muncul. Itu utusan bimbingan, seseorang berseru, dan perhatian semua orang langsung tertuju pada piringan giok itu. Di atas piringan giok berdiri seorang wanita cantik dalam gaun ungu megah. Meskipun wajahnya tersembunyi di balik kerudung tipis, semua orang masih terpesona oleh rasa terpesona saat melihatnya. Begitu wanita itu muncul, dia mengarahkan pandangannya ke bawah dan langsung melihat Han Li. Bolehkah saya bertanya apakah Anda Han senior dari umat manusia? Nama saya Fei Yun, dan saya diperintahkan untuk membawa Anda ke paviliun tamu yang terhormat, kata wanita itu dengan suara hormat sambil membungkuk hormat ke arah Han Li. Han Li melirik wanita itu, dan ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Begitu, aku memang di sini dari ras manusia. Siapa yang menyuruhmu datang dan menjemputku? Saya diperintahkan untuk datang ke sini oleh Tuan Mingzun, orang yang mengawasi pelelangan ini. Kami telah menyiapkan sambutan dengan standar tertinggi untuk diri Anda yang terhormat, jawab wanita itu. Sambutan dengan standar tertinggi, pria itu benar-benar makhluk tahap kenaikan agung. Dia kemungkinan besar juga bukan Grand Ascension Stage biasa. Kehebohan segera mengalir melalui makhluk asing lainnya setelah mendengar ini. Saya pernah mendengar tentang rekan Dao Mingzun. Saya tidak berpikir bahwa dia adalah anggota Serikat Dagang Helian Anda. Baiklah, Anda dapat memimpin, kata Han Li sambil mengangguk. Ya, senior, silakan ikut dengan saya. Wanita itu melangkah pergi ke sisi piringan batu giok sebelum membuat gerakan tangan yang mengundang. Dengan demikian, Han Li dan yang lainnya semua terbang ke piringan giok, dan wanita itu membuat segel tangan, di mana formasi muncul kembali di piringan itu. Semburan fluktuasi spasial meletus, dan seluruh kelompok menghilang dalam sekejap bersama dengan cakram giok. Detik berikutnya, Han Li muncul kembali di aula megah yang berukuran beberapa hektar dengan beberapa cakram giok identik yang terletak di tengahnya. Kami memberi hormat kepada senior Han. Ada 12 wanita cantik muda lainnya dalam gaun megah menunggu di aula, dan mereka segera membungkuk hormat ke arah Han Li segera setelah dia muncul. Sedikit kejutan melintas di mata Han Li saat melihat wanita muda ini. Semuanya tampak berusia tidak lebih dari 16 hingga 17 tahun, dan ciri fisik mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berasal dari ras yang berbeda. Namun, semuanya sangat cantik dan memikat, dan mereka memegang berbagai barang di tangan mereka, seperti pembakar dupa, tongkat kerajaan, dan pengocok ekor kuda. Apa yang paling penting bagi Han Li adalah bahwa terlepas dari betapa mudanya para wanita ini, mereka semua berada di tahap jiwa baru lahir. Wanita berbaju ungu sepertinya merasakan keterkejutan Han Li, dan dia menjelaskan, ini adalah gadis harum yang dipelihara oleh Serikat Dagang kita. Mereka semua secara teratur mengonsumsi madu dari 100 bunga sejak lahir, memungkinkan mereka mengeluarkan aroma bunga. Selain itu, mereka semua perawan dan akan menjadi mitra kultivasi ganda yang hebat. Menurut aturan Serikat Dagang kami,
semua tamu terhormat dari tingkat tertinggi yang datang untuk menghadiri pelelangan kami akan diberikan sekelompok gadis harum ini. Dia kemudian menoleh ke gadis-gadis harum, dan menginstruksikan, kemarilah dan sambut tuan barumu. Ke-12 wanita muda itu segera berlutut, dan berkata, kami memberi hormat kepada tuan kami. Gadis-gadis harum, hehe, serikat dagangmu benar-benar hemat biaya. Kalau begitu, aku akan menerima hadiah ini. Kalian semua bisa bangun sekarang. Guoer, aku akan menyerahkannya padamu untuk saat ini, Han Li tertawa. Chapter 2329. Berita tak terduga. Zhu Guoer melangkah maju dan memberikan tanggapan yang setuju, dan 12 gadis harum juga berdiri dengan patuh sebelum berjalan ke arahnya. Selain 12 gadis harum itu, serikat dagang kami telah menyiapkan beberapa hadiah lain yang kami harap kamu juga akan menerimanya, Senior Han, kata wanita berbaju ungu sambil tersenyum. Dia kemudian bertepuk tangan, dan 3 makhluk asing muda yang tampan melangkah masuk dari luar aula, masing-masing membawa piring perak dengan kain merah menutupinya. Han Li mengarahkan pandangannya ke 3 piring, dan dapat segera mengidentifikasi apa itu, di mana dia dengan cepat melambaikan tangan sebagai penolakan. Gadis-gadis harum ini sudah menjadi hadiah yang sangat berharga. Aku tidak bisa menerima apapun dari guildmu. Wanita berbaju ungu sedikit goyah setelah mendengar ini, tetapi dia kemudian segera memecat ketiga pria muda itu. Mengingat hadiah itu tidak sesuai dengan keinginanmu, tentu saja aku tidak akan memaksamu untuk menerimanya. Aku yakin kamu pasti lelah dari perjalananmu. Senior, bagaimana kalau aku membawamu ke tempat istirahatmu dan kita akan mendiskusikan segala sesuatu yang lain besok? Saya memang perlu istirahat. Tolong pimpin, rekan Dao, jawab Han Li sambil mengangguk. Dengan demikian, wanita berbaju ungu dengan cepat keluar dari aula, diikuti oleh kelompok Han Li. Begitu mereka keluar dari aula, mereka langsung disambut oleh pemandangan yang ramai dan ramai. Mereka telah muncul ke jalan batu biru yang tidak terlalu ramai, tetapi masih sangat ramai dengan banyak makhluk dengan deskripsi berbeda berjalan di sepanjang jalan. Ada juga beberapa toko di kedua sisi jalan yang sering dikunjungi, dan mereka yang muncul dari toko semuanya memiliki ekspresi yang berbeda tergantung pada apakah mereka telah menemukan apa yang mereka inginkan di toko tersebut. Apa yang cukup mengejutkan bagi Han Li adalah bahwa semua orang di jalan memiliki basis kultivasi yang tinggi, dan bahkan ada makhluk di atau di atas tahap formasi inti di antara para pekerja di toko-toko. Han Li melepaskan indera spiritualnya lebih jauh ke kejauhan untuk menemukan bahwa ini bukan satu-satunya jalan di daerah itu, ada juga jalan-jalan dan kumpulan bangunan padat di segala arah, membentuk kota kecil dengan radius kurang dari 100 km. Adapun aula di belakang mereka, itu menghilang begitu mereka keluar, membuatnya tampak seolah-olah mereka muncul ke jalan dari udara tipis. Namun, semua orang yang lewat sama sekali mengabaikan ini seolah-olah itu adalah kejadian biasa. Apakah orang-orang ini semua diundang oleh serikat dagang Anda untuk menghadiri pelelangan? Han Li bertanya sambil menarik indera spiritualnya. Tentu saja tidak. Sebagian besar tamu yang berpartisipasi dalam pelelangan sedang beristirahat di pavilion tamu. Mayoritas orang di sini adalah anggota serikat dagang kita, dan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari beberapa barang langka. Bahkan untuk anggota guild kami, mereka harus memiliki status atau basis kultivasi tertentu jika mereka ingin berpartisipasi dalam pelelangan, jawab wanita berbaju ungu sambil tersenyum. Saya melihat, Han Li mengangguk sebagai jawaban. Tepat pada saat ini, wanita berbaju ungu membuat segel tangan, dan awan kabut putih segera muncul di bawah kakinya sebelum membawa seluruh kelompok ke ujung jalan yang lain. Tempat pelelangan ada di sebelah sana, semua peserta akan diundang ke tempat itu sebelum pelelangan dimulai. Selain barang-barang lelang yang sudah diketahui publik, akan ada beberapa harta yang akan sangat berguna. Bahkan untuk senior Grand Ascension Stage, jadi saya yakin Anda tidak akan kecewa.
wanita berbaju ungu memperkenalkan sambil menunjuk ke sebuah pagoda tinggi di kejauhan. Itu tempat pelelangan, kelihatannya tidak terlalu besar. Mungkinkah ada lebih banyak tempat di tempat itu daripada yang terlihat? Han Li bertanya, kebijaksanaan Anda benar-benar tak tertandingi, senior. Pagoda ini hanyalah pintu masuk ke tempat lelang yang sebenarnya, dan dirancang sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu khawatir tentang siapapun yang menyimpan motif jahat yang menargetkan pelelangan. Wanita berbaju ungu menjawab dengan nada hormat. Sepertinya serikat dagang Anda benar-benar telah mengeluarkan banyak upaya untuk membuat lelang ini sukses. Bolehkah saya bertanya berapa banyak rekan Taoist Grand Ascension Stage yang akan hadir? Han Li bertanya, masih ada sekitar 1 bulan tersisa sampai dimulainya pelelangan resmi, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda jumlah pasti dari peserta Grand Ascension Stage. Tetapi lebih dari 20 senior Grand Ascension Stage telah tiba, yang merupakan jumlah yang lebih tinggi daripada banyak dari mereka. Lelang kita sebelumnya, jawab wanita berbaju ungu. Lebih dari 20, sangat mengesankan bahwa serikat dagang Anda mampu menarik begitu banyak rekan Taoist Grand Ascension Stage dalam waktu yang singkat, puji Han Li. Kamu terlalu baik, senior. Bukan kelebihan serikat dagang kami yang telah menarik begitu banyak senior. Sebaliknya, semua senior ini bersedia melakukan perjalanan jauh ke sini karena mereka tahu bahwa mereka akan dapat menuai beberapa hadiah selama pelelangan kami, jawab wanita berbaju ungu sambil tersenyum. Hehe, sepertinya kamu sangat percaya diri dalam pelelangan ini. Omong-omong, aku pernah mendengar bahwa tempat untuk teleportasi antar benua akan tersedia untuk dijual. Apakah itu masih tersedia? Han Li bertanya. Wanita itu agak terkejut dengan pertanyaan ini, tetapi dia masih menjawab dengan jujur. Tempat teleportasi antar benua adalah salah satu item lelang khusus, dan mereka selalu diminati setiap edisi lelang, jadi mereka secara alami tidak akan dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Namun, saat ini ada masalah dengan formasi teleportasi super yang mengarah ke benua guntur, jadi tempat itu telah dibatalkan. Dan lebih banyak tempat telah disediakan untuk teleportasi ke benua langit darah. Tempat ke benua guntur telah dibatalkan. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Itu benar. Mungkinkah kamu berencana untuk melakukan perjalanan ke benua guntur, senior? Tidak harus benua guntur. Aku berencana untuk melakukan perjalanan ke benua langit darah cepat atau lambat. Namun, sepertinya aku harus membuat beberapa perubahan pada rencana awalku, Han Li menjawab dengan ekspresi tenang. Zhu Guo'er dan yang lainnya juga cukup terkejut mendengar ini, dan mereka semua menunjukkan reaksi yang berbeda. Beberapa saat kemudian, awan membawa kelompok Han Li ke tepi kota, lalu turun ke hutan yang rimbun. Hutan dipenuhi dengan ki spiritual yang sangat murni, dan hanya ada beberapa kelompok bangunan yang dibuat dengan rumit yang terletak di sana. Ada jarak beberapa kilometer antara setiap klaster bangunan, dan mereka semua dipisahkan oleh tanaman hijau subur untuk memastikan privasi sambil juga menyajikan beberapa pemandangan yang indah untuk dilihat. Wanita berbaju ungu memimpin kelompok Han Li ke salah satu kelompok, dan 7 atau 8 pelayan segera muncul dari dalam sebelum berlutut di depan Han Li dan yang lainnya. Ini adalah salah satu area pavilion tamu kami yang terhormat. Ini adalah pelayan di sini. Anda dapat menyimpannya di sini jika Anda mau. Jika tidak, jika Anda pikir mereka hanya akan menghalangi Anda, maka Anda dapat segera memecat mereka juga, kata wanita berbaju ungu itu sambil tersenyum. Dengan gadis harum yang baru saja diberikan kepadaku, aku tidak membutuhkan pelayan ini, jadi mereka bisa pergi sekarang, jawab Han Li. Wanita berbaju ungu segera memberikan tanggapan setuju sebelum membubarkan para pelayan, dan mereka semua pergi setelah membungkuk hormat. Jangan ragu untuk beristirahat di sini, Senior Han, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda ketika pelelangan akan dimulai. Ngomong-ngomong, jika Anda memiliki waktu luang, Anda dapat menjelajahi kota, mungkin Anda akan menuai beberapa hadiah tak terduga. Saya akan pergi sekarang, kata wanita berbaju ungu itu. Terima kasih,
Rekan Daoi, saya pasti akan melakukannya. Han Li tidak menunjukkan niat untuk menjaga wanita itu, dan dia naik ke udara lagi sebelum dengan cepat meninggalkan hutan. Ayo pergi. Serikat dagang jelas-jelas berusaha menenangkan kita, jadi kita tidak perlu terlalu pendiam, kata Han Li sebelum berjalan menuju paviliun, diikuti dengan dekat oleh Jiwa Darah dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, mereka semua muncul di aula di lantai pertama paviliun, dan Han Li duduk di kursi utama dengan semua orang berdiri dengan hormat di sampingnya. Adapun 12 gadis harum, mereka telah diberi tugas oleh Zhu Guo'er. Senior Han, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke benua langit darah terlebih dahulu? Jiwa Darah bertanya dengan sedikit antisipasi bercampur dengan keraguan di matanya. Itu benar. Kecuali jika kamu memiliki cara lain untuk pergi ke benua guntur terlebih dahulu, jawab Han Li. Tentu saja kamu bercanda, senior. Jika aku punya cara lain, aku pasti sudah mengungkapkannya, kata Jiwa Darah dengan senyum masam. Kalau begitu, ayo pergi ke benua langit darah dulu. Kita hanya perlu menemukan cara untuk sampai ke benua guntur dari benua langit darah. Aku belum pernah ke benua langit darah, tapi aku sudah mendengar banyak cerita tentang itu. Selain seni iblis darah Dao yang sangat terkenal di benua itu, ada juga beberapa warisan misterius yang tampaknya mampu membunuh musuh tanpa terdeteksi bahkan dari jarak puluhan ribu kilometer. Saya yakin Anda harus melakukannya. Telah melakukan kontak dengan beberapa hal ini, rekan Jiwa Darah Taois, kata Han Li ketika ekspresi serius muncul di wajahnya. Chapter 2330. Being. Saya tinggal di benua langit darah untuk beberapa waktu, jadi saya memang memiliki pengetahuan tentang itu. Seni iblis darah Dao adalah seni kultivasi yang paling umum di benua langit darah, hampir 4 atau 5 dari setiap 10 pembudidaya di sana. Benua menggunakan seni kultivasi alam ini. Sekte Dao darah di benua itu juga sangat kuat dan dapat disebut sebagai kekuatan tertinggi di benua itu. Adapun warisan misterius yang Anda sebutkan, mereka memang ada, dan banyak orang telah berkultivasi mereka secara rahasia. Namun, para pembudidaya ini adalah musuh bebuyutan dari Sekte Blood Dao, dan kebanyakan dari mereka sangat tertutup, sehingga mereka sangat sulit untuk ditemui. Saya pernah bertemu dengan seorang kultivator misterius yang mengklaim bahwa dia telah mengembangkan ilmu sihir, dan dia memiliki beberapa boneka kayu yang bisa dengan mudah menghancurkan banyak musuhnya yang kuat, jawab si Jiwa Darah. Sihir, jenis warisan ini telah muncul beberapa kali di benua Tian Yuan kami di zaman kuno. Tetapi mereka tampaknya telah segera dihancurkan dalam upaya terpadu oleh makhluk kuat di benua itu pada saat itu. Saya tidak berpikir bahwa warisan seperti itu akan tetap ada di benua langit darah. Sepertinya kita harus berhati-hati selama perjalanan kita. Ngomong-ngomong, dari kekuatan mana kamu membuat musuh selama waktumu di benua langit darah? Han Li bertanya. Itu adalah Sekte Tulang Darah, salah satu sekte besar Dao Darah. Namun, saya hanya berada di tahap tempering spasial, dan musuh yang saya buat hanyalah salah satu tetua dari Sekte Tulang Darah. Sudah bertahun-tahun, sudah berlalu, mungkin mereka sudah menyerah pada saya. Bahkan dalam skenario terburuk, saya hanya bisa mengubah penampilan saya sedikit, dan itu akan menghindari masalah yang tidak perlu, jawab Jiwa Darah. Tidak perlu bagimu untuk mengubah penampilanmu. Benua langit darah tidak seluas 2 benua. Tetapi masih akan sangat sulit bagimu untuk menghadapi musuhmu. Bahkan jika kamu melakukannya, aku akan berhati-hati. Dari mereka untukmu, kata Han Li dengan acuh tak acuh. Jiwa Darah sangat gembira mendengar ini. Aku akan berterima kasih padamu sebelumnya, senior. Sama seperti Jiwa Darah berkomunikasi dengan Han Li, wanita berbaju ungu juga menyampaikan laporan kepada pria tua berambut merah bernama Ming Zun. Jadi dia menerima gadis-gadis yang harum, tetapi menolak semua hadiah lainnya, pria tua itu menegaskan. Benar, jawab wanita berbaju ungu. Menarik,
Sepertinya tidak akan semudah itu untuk menenangkannya, tapi dia juga tidak sepenuhnya menolak guild kita. Fei Yun, jika rekan Dao Han mengajukan permintaan apapun padamu, maka lakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Tidak ada perlu melaporkan kembali kepada saya lebih jauh, kata pria tua itu dengan senyum tipis. Tuan Mingzun, bolehkah saya bertanya mengapa kami mencoba merekrut senior ini? Bahkan jika dia lebih kuat dari rata-rata Grand Ascension Stage, tidak pernah ada tamu Grand Ascension Stage lain yang telah menerima tingkat perawatan ini. Fei Yun agak bingung, jika dia adalah makhluk Grand Ascension Stage biasa, maka secara alami tidak perlu untuk semua ini. Tetapi apakah kamu sudah melihat informasi mengenai eksploitasinya? Mingzun bertanya sambil tersenyum. Saya melakukannya, tetapi informasinya sangat tidak terperinci. Yang disebutkan hanyalah bahwa dia berkembang ke tahap kenaikan besar dalam waktu yang sangat singkat, dan bahwa dia telah memasuki alam iblis penatua sebelumnya, jawab Fei Yun dengan hormat. Itu karena rekan Dao Han bangkit begitu cepat sehingga serikat dagang kita masih belum punya cukup waktu untuk mengumpulkan banyak informasi penting tentang dia. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa jika peringkat untuk 10 makhluk paling kuat dari Spirit Realm dibuat, dia kemungkinan besar akan mengambil salah satu dari tempat itu, Mingzun menjelaskan dengan ekspresi serius. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Fei Yun benar-benar tercengang mendengar ini. Kenapa lagi menurutmu aku akan melakukan semua ini untuk mencoba menenangkannya? Mingzun mendengus dengan memutar matanya. Hati wanita itu tersentak setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya dengan sikap tunduk. Mingzun tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya melambaikan tangan untuk memecatnya. Setelah itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum menyapukan lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya terang yang langsung menghilang ke dinding batu di sampingnya. Suara mendengung yang keras segera terdengar. Setelah itu sosok yang tidak jelas dimanifestasikan dalam awan kabut putih. Sosok itu menoleh ke Mingzun, dan sedikit kejutan muncul di matanya saat dia bertanya, Mingzun, bukankah kamu sedang mempersiapkan pelelangan di benua Tian Yuan? Mengapa kamu tiba-tiba menghubungiku? Biying, jika aku mengingatnya dengan benar, kamu masih membutuhkan sekutu yang kuat untuk rencana yang akan kamu laksanakan, kan? Tanya Mingzun. Mengapa kamu bertanya? Mungkinkah kamu berubah pikiran dan bersedia datang dan membantuku? Sosok yang tidak jelas itu bertanya dengan suara dingin. Tentu saja tidak. Bukannya kamu tidak tahu tentang sumpah yang aku bersumpah untuk tidak pernah menginjakkan kaki di benua langit darah lagi, jawab Mingzun. Kalau begitu, kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Sedikit ketidaksabaran merayap ke dalam suara sosok yang kabur itu. Aku tidak bisa membantumu, tapi aku sudah menemukan seseorang yang seharusnya bisa membantumu, Mingzun menjelaskan dengan tidak tergesa-gesa. Suara sosok yang tidak jelas itu semakin dingin setelah mendengar ini. Apakah kamu mengatakan kamu telah mengungkapkan rencana kami kepada orang lain? Tentu saja tidak. Ini adalah masalah yang sangat penting. Saya tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun tanpa persetujuan Anda, jawab Mingzun. Nada suara sosok yang tidak jelas itu sedikit melunak saat dia berkata, bagus. Siapa orang yang kamu maksud? Karena aku yakin kamu sudah sadar. Rata-rata Grand Ascension Stage tidak akan banyak membantu saya. Dan jika terlalu banyak orang yang mengetahui apa yang kami lakukan, rahasianya dapat menyebar dengan cepat. Hehe. Kenapa tidak kamu lihat sendiri? Mingzun terkekeh saat dia membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke depan, dan bola cahaya muncul dari ujung jarinya sebelum berubah menjadi proyeksi humanoid yang tidak lain adalah Han Li. Siapa itu? Aku tidak ingat pernah melihat seseorang seperti dia sebelumnya. Apakah dia adalah makhluk Grand Ascension Stage baru di benuamu? Sosok yang tidak jelas itu bertanya dengan suara bingung. Itu benar. Rekan Taois Han baru-baru ini menjadi makhluk tahap kenaikan besar, tetapi dia memiliki kekuatan yang tak terduga dan pasti akan menjadi sekutu yang sangat berguna, jawab Mingzun. Oh,
Jarang melihatmu memberikan pujian setinggi itu kepada seseorang, pria ini pasti sangat kuat. Kenapa aku belum pernah mendengar seseorang sekaliber ini? Apakah dia melakukan sesuatu yang penting di masa lalu? Tanya sosok yang tidak jelas itu. Tidak banyak eksploitasi yang menonjol darinya, tetapi ada satu yang cukup untuk membuatnya dikenal di seluruh alam roh. Pernahkah Anda mendengar tentang kematian Ratu Stemborer di alam iblis Penatua baru-baru ini? Tanya Ming Zun. Tentu saja, masalah tentang Ratu Stemborer adalah krisis besar, dan bahkan beberapa rekan Taois saya dari benua langit darah berkelana ke alam iblis Penatua untuk itu. Saya mendengar bahwa Ratu Stemborer dibunuh oleh salah satu patriark dari alam iblis Penatua, Bao Hua, serta beberapa orang lain. Mungkinkah dia adalah salah satu orang yang terlibat? Sosok yang tidak jelas itu segera mengembangkan gambaran kasar tentang siapa Han Li. Benar, dari apa yang saya dengar, rekan Taois Han ini adalah orang yang benar-benar membunuh Ratu Stemborer, sementara Bao Hua dan yang lainnya hanya memainkan peran kecil, jawab Ming Zun. Hati sosok yang tidak jelas itu tersentak setelah mendengar ini. Begitukah? Kalau begitu, bukankah rekan Taois ini termasuk di antara segelintir makhluk paling kuat di seluruh alam roh? Hehe, aku tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar tangguh, tapi dia pasti memiliki kekuatan yang tak terduga. Aku sudah diberitahu bahwa dia menghadiri pelelangan ini untuk tempat teleportasi antar benua, jadi dia harus segera pergi ke benua langit darahmu. Saya hanya memberi Anda informasi ini. Terserah Anda untuk merekrutnya, Ming Zun terkekeh. Baiklah, jika ini berhasil, maka aku akan berhutang budi padamu. Jika itu saja, maka mari kita akhiri komunikasi kita di sini. Komunikasi antar benua membutuhkan terlalu banyak pengeluaran kekuatan spiritual. Sosok yang tidak jelas itu membuat segel tangan saat dia berbicara, dan gambar di dinding batu segera hancur menjadi bintik cahaya spiritual di tengah bunyi gedebuk yang tumpul. Ming Zun tidak terganggu oleh ini, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat dia menutup matanya untuk beristirahat. Hari demi hari berlalu, dan tanggal dimulainya pelelangan semakin dekat. Selama waktu ini, Han Li belum pernah menginjakkan kaki di luar paviliun, sedangkan Jiwa Darah dan yang lainnya sering mengunjungi semua toko di kota, membeli banyak bahan dan harta yang sangat langka di dunia luar. Barang-barang itu tentu saja tidak cukup untuk menarik perhatian Han Li, dan dia tidak menunjukkan niat untuk mengunjungi toko-toko di kota, memilih untuk bermeditasi dan menunggu dimulainya pelelangan. Pada hari ini, Han Li sedang dalam proses bermeditasi ketika dia akhirnya menerima jimat transmisi dari wanita berbaju ungu. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bangkit sebelum berangkat dari ruang rahasia. Bersambung ke chapter 2331. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortoro Kai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.